Saya Dio Guntara dan saat ini saya adalah internal Solos yang handle bagian komunitas gitu. Nah, Solos itu apa sih? Solos itu adalah platform pembuat mini website dan link in bio dengan fitur eh, di sananya bisa transaksi juga sih gitu. Nah, bisa digunakan untuk siapa aja sih sebenarnya Solos itu? Yang pertama, para freelancer. Ada nggak freelancer di sini? Boleh angkat tangannya. Atau angkat kakinya mungkin kedua-duanya. Kalau yang duduk bisa ya langsung angkat kaki. Para freelancer, entrepreneur, kreator, terus ada social seller, SMEs atau UMKM juga bisa pakai Solos. Karena memang Solos bisa difungsikan untuk apapun gitu. Untuk bertransaksi atau istilahnya penjualan jasa lah ya, jasa yang kita miliki lah gitu. Service apa sih sebenarnya kalau freelance ya? Ada freelance itu kan ada yang memang contohnya saya sebagai konsultan gitu, menjualkan jasa kan, itu bisa pakai Solos. Portonya bisa banget pakai Solos. Atau misalkan seller atau misalkan seller, seller istilahnya tuh mau jualan pakai Solos bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Untuk menu-menunya atau produk-produk yang ditawarkannya seperti apa, bisa banget. Atau istilahnya tuh kreator, terus fotografer juga ya gitu istilahnya tuh untuk personal gallery lah ya gitu untuk nyimpan juga bisa sangat sangat bisa di sana gitu. Jadi pada saat klien menanyakan servis kita, layanan kita tuh apa, ya udah tinggal kasih aja link solosnya gitu. Dan sebelum klien nanya ke kita pun, bahkan kita bisa langsung nempelin tuh link solosnya di akun sosial media kita. Di Instagram bisa, di Facebook bisa, dimanapun. Tinggal ditempelin aja di profile kita. Gitu. Ada yang udah nempelin link solosnya di sosial medianya, atau jangan deh. Kalau misalkan ada yang udah kalau misalkan ada yang udah buat link solosnya, boleh di-share link solosnya. Nih, teman-teman freelancer atau istilahnya tuh soulmate lah ya kalau misalkan di Solos, soulmate gitu. Jadi teman Solos. Nah, teman-teman soulmate kalau misalkan ada yang udah punya link Solos yang memang udah proper yang bisa dibagikan, ini adalah saat yang tepat untuk membagikan profil teman-teman di Solos. Karena apa? Karena ada 700 lebih orang yang bisa menyaksikan dan berkunjung ke profilnya teman-teman. Siapa tahu bisa nambah proyekan nih. Gitu. Karena ingat, freelance itu semakin banyak koneksi, semakin banyak peluang untuk mendapatkan proyekan baru. Gitu. Jadi silahkan di-share kalau misalkan ada yang udah punya link solosnya. Dan untuk informasinya juga, saat ini sudah ada 18.000 lebih sih, lebih dari 18.000 untuk member komunitas yang tergabung di Discord, di Instagram, terus di WhatsApp, dan TikTok juga banyak banget sih tergabung di sana semua. Dan teman-teman di Solos itu kalau misalkan teman-teman gabung di Solos, kebetulan saya bakalan narikin data setiap minggunya. Teman-teman akan otomatis masuk ke grup WhatsApp per area juga ada yang secara keseluruhan. Dan kalau misalkan teman-teman mau tergabung dengan orang atau istilahnya tuh member Solos dari semua area, dari seluruh area termasuk di luar Indonesia, teman-teman bisa gabung ke Discord. Gitu. Nanti japri aja aku. Mau punya nomorku, gabung ke Solos. Udah kayak sok terkenal banget ya. Nah, selanjutnya, ini teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tinggal langsung tanyakan aja ya. Ini aku coba pengenalan sedikit dulu nih untuk Solosnya gitu. Jadi saat ini tuh udah banyak ribuan member Solos yang memang membuat portofolionya menggunakan Solos gitu, pastinya ya gitu. Dan banyak juga yang istilahnya tuh menggunakan Solos itu sebagai media transaksi mereka gitu. Karena kan kalau misalkan teman-teman mau buat apa ya invoice lah ya, agak sulit ya kalau misalkan freelancer apalagi kerja sendiri gitu. Nah, Solos bisa membantu di platform Soros lagi, di platform Soros itu sangat bisa banget membuat istilahnya tuh invoice gitu. Atau istilahnya tuh MOU pun bisa sih. Apa ya, kesepakatan lah ya gitu. Pada saat bikin invoice itu udah bisa ditulisin di sana gitu. Untuk seperti apa gitu.
yang perjanjian kita dengan kliennya, freelancer atau para pekerja lepas lainnya. Nah, ini adalah tampilan Solos. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan Solos dalam bentuk mobile. Jadi tinggal di scroll aja. Dan uniknya Solos, simpel banget, bisa dioperasikan sama siapapun dan bisa dibuat oleh siapapun tanpa harus belajar dulu, harus ngulik gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin website di luar sana, mini website lah ya, apapun itu teman-teman biasanya harus ngoding dulu lah, seperti apa gitu tata letaknya. Kalau di Solos teman-teman nggak perlu seperti itu. Jadi tinggal drag and drop aja, udah dijadi gitu. Tinggal beberapa menit, kalau misalkan aset-asetnya udah ada, tinggal cantumin di Solos, masukin ke Solos, udah jadi portofolio, the proper portofolio yang bakalan kita kasih ke klien kita gitu. Atau nanti kita taruh nih di sosial media sebagai link in bio lah gitu. Gitu. Tinggal masuk ya. Kalau misalkan mau daftar, tinggal masuk aja di solos.work. Udah masuk ke sana. Kalau misalkan sekarang mau coba sambil lihat-lihat juga, tinggal langsung aja masuk ke websitenya. Gitu. Jadi aku tunggu ya orang-orang yang daftar hari ini nih di event ini wajib daftar Solos. Gitu. Nanti banyak informasi dan banyak event-event yang bakalan kita selenggarakan di tahun 2024 apalagi. Jadi teman-teman nanti bakalan dapat informasinya di grup kita gitu. Karena secara otomatis kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke Solos, teman-teman adalah komunitas Solos gitu. Member dari komunitas Solos yang bakalan selalu mendapatkan informasi di dalam grup tersebut, baik grup WhatsApp ataupun grup Discord-nya gitu. Oke, saya sambil suka berbayar nggak sih? Oh iya, nah ini informasi yang paling penting. Teman-teman bisa mengakses Solos itu nggak perlu bayar. Walaupun memang kita meluncurkan fitur Pro-nya gitu. Tapi untuk gabung di Solos sendiri gratis. Nggak ada pungutan biaya sepeser pun. Gitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau kasih ya mungkin berapa berapa rupiah mungkin ke dompetku. Nanti cantumin rekening. Aku cantumin rekening di kolom chatnya. Kurang ngejar banget ya video. Link Solos itu yang isi nomor itu bukan Sika gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah bikin profile Solos, teman-teman bisa klik ada share this page atau istilahnya tuh bagikan halaman saya. Nah, itu bakalan langsung muncul tuh link Solosnya. Langsung masukin aja. Sorry, masukin lagi. Langsung share aja di sini. Mumpung di sini ada banyak banget yang memang istilahnya tuh gabung di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau share link Solos, ini adalah saatnya. Mau di Zoom ataupun yang ada di YouTube, kalau YouTube tinggal di-share aja di kolom komentar. Link Solosnya mana sih? Siapa tahu ternyata ada klien di sini kan, gitu. Jadi bisa langsung kerjasama. Nah, sebentar. Selanjutnya, ya ini tampilan sih, tampilan yang tadi. Ini masih tampilan Solos, tapi dalam dashboard-nya gitu, yang bisa istilahnya itu diakses di PC, di device pun sebenarnya bisa sih, tapi ini tampilan di PC gitu. Jadi teman-teman bisa sangat istilahnya tuh untuk mengatur klien yang masuk, proyekan yang masuk seperti apa, dan satu hal yang paling penting ketika Solos, ketika teman-teman mendapatkan klien dan kliennya bayar ke teman-teman, kita Solos, dari pihak Solos, kita nggak bakalan memotong sepeser pun. Jadi, ya kurang baik apa ya Solos. Jadi, teman-teman tinggal download Solos. Download. Nggak ada download ya, kita nggak ada aplikasi. Jadi, tinggal masuk ke website Solosnya, terus daftar Solosnya, dan kalau misalkan ada klien, ya udah tinggal transaksi pakai Solos aja gitu. Toh kita pun nggak bakalan ngecharge berapa persen pun gitu, kayak memang di sebelah gitu ya, kayak marketplace di sebelah yang memang istilahnya tuh ada fee-nya gitu. Kalau kita nggak bakalan ngecharge apapun, karena satu hal sih sebenarnya, kan teman-teman nyari kliennya juga sendiri gitu. Walaupun misalkan teman-teman dapat kliennya tuh dari ekosistem Solos, kita nggak bakalan ngecharge teman-teman. Sip, sambil dikepoin ya, sambil dikepoin Solosnya. Jadi langsung di ini aja, langsung di search aja di websitenya solos.work. Tinggal masuk aja dan daftar. Daftarkan sekarang juga, besok harga naik. Nah, jadi selain Kak Syam ini memang banyak banget sih aktivitasnya. Jadi
kita benar-benar beruntung banget bisa kerjasama bareng sama Kak Syam, yang memang beliau tuh benar-benar padat banget, dan kabarnya hari ini aja beliau tuh baru ada event offline dan langsung buru-buru nih, langsung buru-buru untuk ngisi ngisi acara lagi bareng Solos nih gitu. Untuk memberitahu teman-teman gimana sih caranya membuat portofolio yang baik dan benar gitu. Versinya Kak Syam. Nah, di sini untuk akun TikToknya Kak Syam, itu pengikutnya udah banyak banget, ada 183 ribuan, dan untuk followers di Instagramnya juga ada 133 ribu. Nah, teman-teman ada yang tahu si Kak Syam ini siapa sih sebenarnya? Ada yang memang udah tahu atau seperti apa? Boleh. Ini Kak Syam sering selewat di Reels. Siapa? Aku langsung baca lagi ya. Riri Andiana ingin mendapatkan ilmu baru. Oke, siap. Nah, Kak Mei ini mentorku di sedesain.id. Siap. Oh iya, saya tambahin lagi. Kak Syam ini memang seorang founder dari sedesain.id. Dan cara gabung ke komunitas Solos, daftar dulu di Solosnya, akan otomatis masuk ke komunitas Solos gitu. Kalau misalnya teman-teman gabung ke Solos, itu teman-teman sangat disayangkan sih, karena banyak banget informasi atau event-event yang bakalan dilaksanakan oleh sendiri. Contohnya event kali ini nih, event yang memang isinya tuh daging semua, yang akan memaparkan tentang promosi portofolio yang bagus melalui media sosial. Di tanggal 22 Desember 2023 bareng Kak Syam. Oke. Oke, nah karena Kak Syamnya udah ready, kita sambut ya Kak Syam. Silakan Kak Syam masuk. Halo, tes-tes. Suaraku udah masuk kedengar teman-teman semua? Aman Sudah Kak masuk, Ahmad, sudah masuk. mantap, masuk Jelas saja. banget. Wow. Oke. Gimana nih perjalanannya Kak Syam? Luar biasa ya, teman-teman. Mohon maaf banget ya atas keterlambatan. Tadi dari ngisi di kampusku sendiri sebenarnya di Esa Unggul, Wow. Jakarta Barat. Tadi jadi lumayan banget. Dari Jakarta Barat ke Bekasi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti waktu kita bisa tambahin nanti di akhir. Sambil plus yang udah punya portofolio, bisa banget di-share linknya nanti ya. Kita akan bedah-bedah juga. Gitu teman-teman. Oke, siap, siap. Terima kasih Kak Syam. Mau minum dulu atau udah ready? Boleh, boleh. Siap. Oke, udah ready ya. Oke. Silahkan Kak Syam, waktu dan tempat saya persilahkan dan saya alihkan ke Kak Syam. Oke, terima kasih Kak Dio. Terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan menunggu ya. Semoga bisa terbayarkan dengan materi yang nantinya bisa teman-teman aplikasikan. Bahkan bonusnya tadi aku akan bedah portofolio teman-teman. Jika memang portofolio teman-teman sudah siap nih, gitu. Aku udah punya nih Mas. Aku mau share di kolom chat. Aku udah punya mau share via link, boleh juga ya. So pastiin teman-teman juga nanti perhatiin materinya karena materi ini gak hanya ngebahas tentang freelancer gitu, tapi bisa juga ngebahas tentang content creator atau juga nanti teman-teman pengen ngebingin bangun bisnis juga bisa gitu. Oke, kita masuk yang kita bahas proses membangun portofolionya dulu nih teman-teman. Ya, membangun portofolio. Apa hal yang pertama ketika kita ingin membangun portofolio? Yang pertama adalah teman-teman mengidentifikasi pasar teman-teman. Karena masing-masing pasar, masing-masing klien itu punya karakternya sendiri. Misalkan, contohnya aku mau jadi fotografer wedding, akan beda treatmentnya untuk portofolio fotografi, misalkan produk, misalkan, atau makanan, F&B, dan lainnya. Itu akan berbeda, teman-teman. Nah, jadi langkah pertama, biar teman-teman nggak terlalu banyak revisi, teman-teman lihat dulu nih, teman-teman selama ini kliennya banyak megang yang mana gitu ya, dari industri apa. Nah, teman-teman bisa riset, maka dari itu mulai dari sekarang mungkin boleh banget ya. Aku tahu banget karena aku juga ngerasain awal-awal namanya freelance. Yang penting klien masuk, kerjain karya, DP, deal selesai, revisi, udah klop, transfer full paymentnya selesai, udah. Nah, mulai dari sekarang kita boleh buat pencatatan teman-teman. Buat pencatatan biar apa? Biar kita bisa riset nih di bulan apa ya ramenya, dan kemudian kategori dari audiensnya atau kategori dari kliennya. Itu pertama teman-teman dari pasarnya ya. Boleh dicatat banget. Dan kemudian yang kedua membuat proyek ya. Proyek proyek bukan sekedar servis,
proyek memiliki aplikasi dunia nyata atau mock-up-nya. Jadi itu bagus banget ketika misalkan teman-teman nih bikin desain dan kebetulan dicetak. Teman-teman boleh banget minta fotonya, ya, minta foto ke klien. Misalkan dicetak jadi tote bag, dijadiin pin, ya, atau mungkin dijadiin gelasnya, boleh banget dimintain foto atau mungkin ya dikirimin biar kita sendiri yang foto. Itu juga boleh banget teman-teman. Kayak gitu. Kenapa? Karena klien nanti ke depannya akan lihat, oh iya, yang kita bikin ini ternyata diaplikasikan di dunia nyata, ternyata jadi bagus gitu teman-teman ya. Itu untuk misalkan jasa ya. Terus kemudian kalau misalkan untuk jasa kayak aku ngajar, itu kan berarti foto dokumentasi. Terus kemudian kalau misalkan fotografi udah jelas kan ya fotografinya gitu ya, sebuah hasilnya dari event tersebut kayak gitu. Dan ditambah lagi kalau misalkan kayak fotografi itu sebenarnya bagus banget kasih BTS-nya ya. BTS-nya itu karena waktu dulu aku pernah juga ikutan temanku freelance fotografi wedding. Itu BTS-nya tuh anjur-anjuran teman-teman ya. Mohon maaf. Jadi tempatnya tuh bener-bener nggak kondusif. Tapi ketika kita sudah ada di passion kita gitu ya fotografi wedding mungkin temanku dia bisa menyulap hasilnya tuh nggak kelihatan tempatnya acak-acakan. Bener-bener clean seperti layaknya di gedung, padahal itu bukan di gedung. Terus kemudian bersih banget, nggak kelihatan padahal di sana kabelnya out-outan lah, mejanya dan sebagainya gitu teman-teman. Nah itu yang meyakinkan si audiens, oh ternyata si orang ini bisa loh tahan banting gitu kan. Terus kemudian, Mas, kalau desain gimana? Apakah kita kasih BTS oret-oretnya? Boleh. Apakah kita kasih limit deadline-nya? Boleh banget, gitu ya. Teman-teman, aku sering banget ke freelance teman-teman, itu aku selalu kasih tahu, boleh banget kita ceritain deadline-deadline, ya. Kita ngerjain ini deadline-nya 3 hari, Mas. Saya ngerjain ini bikin candi, Mas. Deadline-nya cuma 1 malam. Boleh banget, teman-teman. Artiannya di mana si audiens itu bisa ngelihat ke depannya, oh, ini bisa nih bikin kayak gini 1 hari, kayak gitu ya. Artinya orang ini bisa konsisten, orang ini punya komitmen, gitu ya. Tapi dengan catatan, briefnya harus jelas, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu 2 poin utama, teman-teman boleh banget dicatat, bisa jadi nanti teman-teman baca-baca lagi untuk diaplikasikan ke portofolio teman-teman. Nah, terus kemudian pertama memilah berikutnya ketiga ya, memilah proyek. Tidak semua karya yang kita buat bisa masuk portofolio yang sama. Ini kasusnya buat para freelancer yang palu gada. Nah, ini aku mau tanya dulu sama teman-teman, 100 orang luar biasa ya, 100 orang di sini. Ada nggak freelancer palu gada? Coba ketik saya dulu dong. Ketik saya freelancer yang palu gada ya. Wedding bisa, fotografi bisa, desain hayo, editing video bisa, ilustrasi boleh. Coba boleh ketik saya gitu kalau misalkan ada, nggak ada ya? Saya lagi palu gada tapi khusus buat desain sih Om. Nah, mantep keren. Saya, oke. Boleh nih. Wah, belum sih saya. Wih, keren. Keren nih Mas Taufik. Nah, Mas Taufik, ini contoh kasus Mas Taufik. Atau mungkin teman-teman mau seperti Mas Taufik nih, khusus desain. Aku bisa buat desain logo, bisa buat desain misalkan. Sama aku plus bisa ilustrasi Mas, gitu ya misalkan ya. Bisa buat desain ilustrasi. Apakah digabung? Nah, desain dengan ilustrasi harus dipisah. Karena kebutuhannya berbeda, gitu kan ya. Ketika orang butuh desain, biasanya hal-hal yang berupa dalam desain. Nah, kemudian kalau butuh ilustrasi, biasanya orang kebutuhannya ilustrasi, misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman boleh banget dipisah. Kenapa? Biar audiens pas ngelihat portofolio kita bisa lebih fokus dan sudah tahu tema atau topik portofolio yang kita tawarkan. Di salah satu kelasku itu juga ada teman-teman, dia jadi pelatih digital marketing dan dia bisa ilustrasi awalnya digabung teman-teman ya, bisa dibayangkan teman-teman, digabung dia pelatih trainer digital marketing terus kemudian ilustrasi. Apakah orang yang butuh digital marketing perlu ilustrasi gitu kan? Nah, apakah yang ilustrasi perlu digital marketing? Perlu sebenarnya. Kalau digabungkan sebenarnya bisa, cuman kebutuhan audiens biasanya terpisah gitu ya. Kayak aku UMKM cuman pengen ngiklanin atau pasang ads gitu kan, belajar pasang ads buat bisnisku, tiba-tiba di situ ada karya ilustrasinya. Nah, itu kurang pas. Jadi aku sarankan dipecah dan alhamdulillah teman-teman, ketika dipecah katanya ya menurut testimoninya itu kliennya
semakin banyak yang approve lah atau yang deal gitu ya. Sebelum-sebelumnya seperti biasa teman-teman, minta portofolio, minta rate, terus kemudian ya sudah menghilang gitu ya. Biasanya ngerjain UI UX, ilustrasi logo. Nah, ini bagus banget. UI UX aku saranin dipisahkan ya. Ilustrasi dan logo itu boleh digabungkan gitu karena kebutuhannya tentu berbeda. Kalau misalkan Mas, tapi sayang banget Mas, siapa tahu dia perlu semuanya, langsung lempar dua-duanya teman-teman gitu ya. Kok nggak ada suaranya? Hah? Yakin teman-teman? Suaraku aman? Tes tes satu dua. Boleh Aman kok, ketik Mas. Jelas, aman ya? jelas. Aman ya? Jelas banget. Ada suaranya aman. Oh, mungkin Kak ini Kak Dewi tadi belum klik mic-nya Kak. Kak Dewi belum klik mic. Boleh di nggak ada suaranya ya, Bro. Aku ngejelasin dari sini juga nggak kedengeran. Boleh diketikkan Kak. Ah, apa? Boleh diklik itunya join audio kayaknya belum join audio kayaknya. Gitu. Nah, kita lanjut teman-teman. Berikutnya susunan portofolio. Nah, nanti aku akan share portofolio aku. Aku nggak bilang portofolio. Nah, ini disclaimer dulu ya. Aku nggak bilang portofolioku paling bagus teman-teman. Aku nggak bilang portofolioku apa misalkan ya boleh teman-teman contoh lah istilahnya kayak gitu atau teman-teman pelajarin. Karena yang aku bagikan, nah ini perlu ditekankan bareng-bareng. Yang aku perlu bagikan di sini hanya pola atau pattern. Ya, kalau pola sama pattern, teman-teman bisa sedikit lebih ke atas, sedikit lebih ke bawah, terserah. Yang penting aku sudah bikin polanya seperti ini. Tapi kalau pakem, teman-teman harus seperti itu, gitu ya. Jadi aku tidak mau memakemkan, harus standarnya seperti ini, tidak. Tapi aku berikan pola. Teman-teman mau mau diupload semua, silahkan. Enggak pun, enggak apa-apa, gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman aku. Ini belum. Susunannya engaging udah pasti ya. Jadi jangan terlalu banyak ornamen yang bikin orang salah fokus gitu ya. Memudahkan audiens dengan judul-judul ya. Kalau misalkan project-projectnya ada banyak berarti dikasih judul-judul tertentu. Dan kemudian terakhir yang sering kelupaan memiliki informasi kontak. Mas, kontak biasanya aku taruh depan aja. Kalau udah ditaruh di depan, di belakang juga ditaruh, teman-teman. Karena begitu si audiens udah menikmati portofolio kita, biasanya dia tertarik, dia sudah langsung ke slide akhir untuk kontak, untuk ajak kerja sama, misalkan kayak gitu. Ya, oke. Ini tadi sudah diperkenalkan, ya. Ini Canva Verified Expert juga. Tadi sehari-hari aku mengajar seputar desain Canva dan content creation, gitu ya. Jadi aku di kampus IISIP, kalau teman-teman tahu, dia ada di Jakarta, ya Jakarta Selatan, dekat Depok juga, arah Depok. Aku mengajar mata kuliah content creation di sana. Nah, ini jadi sebuah tantangan ya teman-teman ya. Zaman dulu kita belajar content creation mungkin di bootcamp gitu ya, di internet, di YouTube. Sekarang content creation udah jadi mata kuliah. Buat teman-teman, kalau misalkan belum belajar content creation, hanya belajar di scope teman-teman saja. Nah, mulai dari sekarang kita coba pelajari bareng-bareng gitu ya. Oke, gimana caranya menjual gitu ya? Gimana kita caranya menjual diri tuh teman-teman. Kenapa? Karena mungkin untuk spesialis teman-teman udah jago nih, yang jago ilustrasi, yang jago foto, yang jago editing dan freelance lainnya gitu ya. Itu teman-teman sudah jago. Tapi kadang nih, aku udah jago copywriting, Mas, tapi kok jarang yang kontak aku ya gitu ya. Aku udah pasang di misalkan di Solos gitu ya. Aku udah pasang di Instagram semua, aku udah share-share tapi kayaknya masih belum dapat. Mungkin aja kita belum bisa atau belum mengatur untuk menjual dirinya tuh gitu ya. Nah, duh, isip kampus tercinta Mas. Bener banget. Bener banget isip kampus tercinta ya. Emang bener Mas. Bener Mas. Maksudnya bener teman-teman. Emang tulisannya bener-bener isip kampus tercinta gitu. Yayasannya juga yayasan kampus tercinta. Aduh, relate banget. Iya, soalnya aku juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Gitu, ya. Nah, berikutnya, Mas. Mas, aku pernah ditanya, Mas, rate-nya berapa? Dan portonya berapa? Gitu kan sama, portonya mana? Gitu. Apakah porto dan rate itu digabung? Jawabannya dipisah ya, teman-teman. Ya. Jadi, alurnya seperti ini, teman-teman. Kalau aku boleh coret-coret, alurnya seperti ini. Orang melihat konten kita dulu, ya. Untuk apa? Untuk kita jual diri. Jual diri kita, teman-teman. Ya, kita menjual diri kita. Kenapa kita jual diri kita? Maksudnya kita mengambil atensi dari audiens, ya. Contoh kasus misalkan aku mau wedding misalkan ya, wedding lagi dong nanti. Ya, adikku mau wedding ya. Adikku mau wedding. Pasti aku cari di internet fotografer, misalkan aku tinggal di Bekasi,
fotografer Bekasi. Itu pasti teman-teman. Ya, mau di Solos, mau di Instagram misalkan, pasti aku carinya kak keywordnya seperti itu. Nah, ini dia kesempatan teman-teman menjual diri seperti tadi, gitu ya. Atau teman-teman spesialis fotografi produk, gitu ya. Desainer, misalkan logo dan lain-lain. Nah, itu boleh banget di branding di penamaan profil teman-teman. Nanti ada materinya lagi profiling, gitu ya. Nah, kenapa alurnya di konten dulu teman-teman? Karena ini kita untuk jemput bola, ya, jemput bola. Kalau nunggu bolanya, teman-teman sudah cukup di Solos, misalkan kayak gitu ya. Tapi kita perlu jemput bola nih. Bagaimana orang mendatangkan orang untuk ke profil kita, misalkan kayak gitu ya. Untuk nanya-nanya sama kita, misalkan seperti itu ya. Nah, terus dari konten, barulah nanya-nanya atau lihat di Solos kita, gitu ya. Oh, barulah kita kasih foto di situ lengkap ya semua ya di fitur-fiturnya. Nanti kita pelajarin juga fitur-fiturnya. Ya, baru di situ lengkap, fotonya dijelaskan segala macam. Nah, sudah lihat fotonya, baru ke rate-nya, teman-teman. Ya, jadi seperti ini alurnya. Jangan digabung, ya. Jangan foto dan rate digabung nih, teman-teman. Ya, itu. Kalau misalkan teman-teman yang versi PDF-nya gitu, atau versi dokumen yang bisa di-download, nah itu jangan, aku nggak saranin buat digabung. Kenapa? Nanti aku jelasin kenapa nggak digabung. Tuh. Nah, intinya adalah untuk menjemput bola, kita harus bikin konten, teman-teman. Tapi mas, aku malu mas. Tapi mas, aku nggak mau nampilin wajah dan lain-lain. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, di media sosial cukup share karya-karya kita aja. Tapi nanti dicomot orang, kasih watermark, misalkan kayak gitu. Ya bisa ya, watermark kayak free pick kan, yang miring-miring ke atas gitu ya, bisa. Gitu ya. Intinya eh, konten kita bisa dikenal sama orang gitu ya. Kenapa aku bilang dicuri? Karena kontenku pernah dicuri sama orang, teman-teman ya. Konten-konten desain logoku pernah diambil, aku udah DM orangnya nggak direspon sama sekali, malah dia curi-curi konten creator lainnya gitu. Jadi penting banget dipasang watermark juga gitu ya. Gitu ya. Kak, link absensinya boleh di-share di grup nggak? Oh iya, ya nanti dibantu di-share ya linknya ya. Oke. Nah, terus kemudian yang nggak kalah penting, jangan salah pilih platform ya tuh ya. Jangan salah pilih platform. Nah, pilih platform ini penting, teman-teman. Kenapa? Karena masing-masing platform punya keunggulannya masing-masing. Ya, sekarang aku mau tanya sama teman-teman. Ketika kita buka Facebook, yang paling atas itu, yang pertama kita lihat setelah nama, foto profil, terus kemudian dia posting sesuatu, itu fotonya dulu atau teksnya dulu? Coba aku mau tanya. Ketika kita buka Facebook, itu fotonya dulu apa teksnya dulu yang kita lihat? Boleh direspon di kolom chat, teman-teman. Kan ada foto profil, ada nama. Nah, terus kemudian diposting sesuatu. Ada teks, ada foto. Nah, fotonya dulu atau teksnya dulu? Nih, teman-teman, pada kemana nih? Ayo, semangat, semangat, semangat. Foto, foto, foto. Masa sih? Kalau tertarik baru baca teks. Enggak, aku iniin, teman-teman. Kita lihat psikologinya, teman-teman. Kita lihat psikologi dari si Facebooknya. Yang benar adalah teksnya dulu ya, teman-teman ya. Facebook kan gitu ya, teksnya dulu, terus kemudian baru fotonya di bawah. Tapi memang porsi fotonya besar, tapi teksnya itu yang didahulukan. Artinya apa, teman-teman? Ketika di Facebook kita mau posting di fanspage atau di profile kita, gitu ya, atau di grup yang terbuka, nah itu kita text base, ya. Jadi jangan lupa, teman-teman, ketikan selengkap mungkin, gitu ya. Ketikan selengkap mungkin kita fotografer, misalkan fotografer siap untuk melayani wedding, event, gitu kan. Terus kemudian apa? Internal training, terus kemudian apa? Festival dan lainnya, teman-teman. Kayak gitu ya. Karena keyword-keyword itu ketika orang cari dia bakal muncul, gitu ya. Kayak kita cari di Facebook sama seperti cari di Twitter atau X, seperti juga cari di LinkedIn, gitu ya. Itu text base, gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan si Instagram dan kemudian TikTok? Nah, dia adalah konten base ya, kontennya maksudnya si video atau gambarnya, gitu ya. Jarang kita kalau ketik
Di Instagram ketik apa gitu. Paling munculnya tuh hashtagnya atau orangnya ya. Kalau dia pasang keyword itu di namanya. Jadi postingannya belum kebaca nih yang Instagram gitu. Kalau TikTok itu pinter banget, dia bisa ngebaca apa yang kita ucapkan dari alternatif teksnya atau translate otomatis teksnya, terus kemudian juga di caption kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia beberapa medium atau platform yang teman-teman bisa coba. Ada YouTube, Instagram, TikTok, blog, podcast, dan juga affiliate ya. Nah, ini boleh banget di-share semua. Affiliate ini maksudnya seperti e-commerce, teman-teman. Gitu. Karena bisa jadi orang nyari apa, terus kemudian masuknya. Gitu. Nah, terus kemudian bonusnya apa, teman-teman? Ketika di YouTube kita bisa dapat AdSense. Gitu ya. Awal-awal di YouTube, aku kan belum punya kelas. Waktu itu aku belum punya kelas. Yang aku tawarkan adalah jasa desainku. Dan juga jasa ngajar. Gitu ya, teman-teman. Jadi aku taruh di dalam deskripsinya itu selalu udah ada pakemnya, teman-teman. Jadi aku tinggal copy-copy doang, bagian atas baru aku ubah sesuai dengan temanya. Misalkan aku kan YouTube-nya Canva kan. Nah, baru aku ketik tuh di atasnya tuh. Misalkan tutorial bikin Canva carousel di HP gitu. Bawahnya untuk belajar lebih lanjut kamu bisa ke gitu kan ya. Terus kemudian untuk jasa desain kamu bisa ke gitu. Ya, jadi yang kayak gitu-gitunya kita sudah seperti template, teman-teman. Jadi kapanpun kita upload, tinggal copy paste dari notes handphone mungkin atau dari notes di laptop atau PC gitu. Oke. Nah, ini dia teman-teman bisa dilihat ini konten 3 tahun lalu, ini 3 tahun lalu, 3 tahun lalu, ya gitu. Ini 2 tahun lalu. Kenapa aku memperlihatkan ini, teman-teman? Karena aku bilang bahwa konten yang teman-teman posting itu mungkin saja tidak mendatangkan klien hari itu juga, teman-teman. Tapi bisa aja dia bertahap dan beberapa tahun kemudian ada orang yang nonton dan tertarik dengan jasa teman-teman. Gitu. Jadi buat teman-teman ini pesan banget buat teman-teman yang lagi nyebar-nyebar portofolio, yang lagi nyebar-nyebar konten, jasanya dan lain-lain. Bukan berarti hari itu malam itu juga datang klien, enggak teman-teman. Tapi bisa jadi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan pernah berhenti buat share-share, memperkenalkan diri atau bahasa kita ya, menjual diri gitu ya ke audiens teman-teman, gitu. Karena aku dapat pengalaman sendiri. Mungkin nanti aku akan jelaskan, gitu ya. Nah, ini sekedar motivasi juga buat teman-teman. Ini aku nggak fokus ya teman-teman, karena aku sejujurnya bukan YouTuber banget, gitu kan. Aku nggak terlalu fokus. Jadi teman-teman bisa lihat uploadannya juga masih jarang-jarang, gitu kan. Ini juga masih jarang-jarang, segala macam. Ini ada yang tinggi. Momen peaknya pasti ada teman-teman. Di setiap bulan itu ada momen peaknya. Nah, itu lumayan banget gitu ya sebenarnya buat jajan-jajan atau buat membuat kita kayak ya ada stabilnya sedikit lah gitu. Stabilnya sedikit per bulan gitu ya, per tahun udah ada stabilnya. Karena kita tahu sama-sama yang namanya freelance itu ya kadang ramai, kadang sepi, kadang ramai, kadang sepi. Tapi teman-teman, sejujurnya tadi aku ulangi lagi, dengan kita mencatat si audiens ya, ini sama aja kayak ada pencatatan analitik di YouTube seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat per tahun, terus kemudian kita bisa lihat nanti per bulan. Oh, bulan apa ya yang lagi rame? Nah, itu biasanya berulang di tahun depan. Gitu. Itu yang aku rasain, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang boleh banget mulai pencatatan perekapan untuk kliennya. Gitu ya. Nah, berikutnya TikTok Shop juga boleh banget ini teman-teman coba ya. TikTok Shop sebenarnya lebih ke produk fisik. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen jualan produk digital atau misalkan pengajaran atau materi, itu teman-teman bisa pakai TikTok Series namanya. Gitu ya. Jadi ada TikTok Shop, ada TikTok Series. Nah, TikTok Series aku belum coba, jadi aku belum bisa share hasilnya. Kalau TikTok Shop aku juga sudah coba, jadi aku bisa share hasilnya ya. Nah, saranku teman-teman kalau misalkan mau coba juga peluang ini, pisahkan buat teman-teman yang pengen edukasi atau pengen buat jual jasanya dengan juga akun yang pengen dipisahkan untuk menjual produk ya atau si TikTok Shop tadi gitu. Karena apa teman-teman? Orang yang biasa di istilahnya diasupi dengan konten edukasi cenderung melihat kita untuk belajar. Tapi biasanya kalau misalkan audiens yang sudah disusupi dengan konten-konten jualan, biasanya dia sudah ada buying impulse sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Nah, ini sedikit
ini juga ya pembelajaran. Ini tolong jadiin pembelajaran teman-teman ya, karena nggak mungkin juga ria karena hasilnya juga masih sedikit teman-teman. Gitu. Nah ini di bulan Juli kemarin ya sebelum TikTok Shop tutup yang ini ya, Juli, Agustus, terus kemudian juga ini September, Novembernya udah tutup. Nah ini menjelang tutup ini langsung anjlok banget ya. Nah, ini aku banyakin bikin bikin konten teman-teman tentang produk-produk yang aku pakai aja. Misalkan aku konten tuh pakai apa sih? Pakai tripod gitu kan. Terus kemudian pakai mic gitu. Terus kemudian pakai stylus pen dan lain-lain. Jadi dari barang yang aku punya aja, teman-teman. Kayak gitu. Ini ngasilin omset, ini omset 10 ya. Omset 10 aku dapatnya satu, ini omsetnya 29, aku dapatnya 2,6, omsetnya 15, aku dapat 1,5. Sebenarnya yang ini udah mulai seimbang, tapi karena waktu itu TikTok Shop mau tutup jadi orang kayak buying impulse-nya udah rada berkurang. Tutup. Ya. Nah, ini aku mau membuka seperti membuka pintu teman-teman gitu ya. Ketika mungkin jasa freelance teman-teman lagi sepi nih gitu ya. Nah, teman-teman bisa menjual diri teman-teman dengan jendela-jendela yang lain seperti tadi yang aku share gitu. Karena toh ternyata aku coba seperti ini, wah lumayan banget untuk menyambung hidup gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya sekarang yang aku lagi coba juga Shopee ya. Shopee juga lumayan. Ini aku baru mulai dari tanggal 11 ya, bulan 11 maksudnya ya. 11 tanggal 21 ya akhir bulan 11 itu ini lumayan banget 7,9 ya lagi-lagi ini omset ya teman-teman. Ini omset terus komisi yang didapat 800 ya. Seperti biasa dia masih kecil kalau misalkan di Shopee. Kayak gitu teman-teman. Ya, nah, itu dia teman-teman, aku bukain cakrawala-cakrawala sehingga apa teman-teman? Yang teman-teman nanti ciptakan adalah memiliki pertama personal branding, yang kedua tambahan income ya di luar teman-teman menjadi freelance ya karena freelance aku pengalaman aku tadi ya menunggu bola gitu kan kita menjemput bola pun konten-konten itu hasilnya nggak langsung karena nggak ada yang instan seperti itu ya itu bisa sambil kita membangun personal branding, kita juga bisa mendapatkan income dari hal-hal tersebut. Yang aku sudah share itu semoga bisa jadi motivasi gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat toh Masyam aku dari tadinya kerja kantoran, terus kemudian kerja kantoran plus content creator, dan sekarang udah full time content creator, sekarang sambil ngajar gitu ya. Tuh. Nah, ini masuk tadi bertemu Canva di tahun 2017 dan kemudian momentumnya adalah ketika pandemi masuk Indonesia, teman-teman. Ya, akhirnya aku bikin konten setiap hari, itu teman-teman. Jadi ketika masuk pandemi, aku mulai bikin konten, baru mulai ngerti dunia content creation. Jadi tak dari tahun 2017 ngapain Mas? Bisa Canva? Ya freelance teman-teman, freelance aja. Nah, ini dia teman-teman yang aku nggak mau. Semoga teman-teman jangan kejadian kayak aku gitu. Aku 2017 freelance aja pakai Canva, pakai Corel juga teman-teman karena dulu aku sebelum kenal Canva pakai Corel gitu kan. Adobe waktu itu belum bisa langganan jadi belum langganan. Nah, terus kemudian aku menutup diri aja. Jadi dari teman ke teman ya, teman ke teman ada kenalan lagi gitu ya. Ya mungkin ada teman-teman di fase sekarang seperti itu. Nah, kalau aku boleh flashback daripada seperti itu, lebih baik aku langsung tadi langsung share kepunyaanku, share skill aku, share skill apa yang aku punya. Dan yang terpenting adalah bergabung ke komunitas. Nah, yang teman-teman pilih gabung komunitas di Solos ini udah bagus banget teman-teman. Karena isinya adalah orang-orang baik, terus kemudian positif juga aku lihat, aku juga sering lihat di Solos grup chatnya ya itu nggak kayak tahun 2017. Mungkin kalau teman-teman tahu ya tahun-tahun 2017 di grup-grup Facebook yang kita share yang ada dihujat ya sama sepuh-sepuh ya. Yang kita share dihujat gitu kan. Ada juga yang dibully, diledekin. Kita cuma minta ini sarannya udah bagus apa belum ya? Langsung dihujat apa segala macam gitu kan. Ya mungkin teman-teman ada yang ngalamin deh, gitu. Nah, kemudian sebelum kita memulai konten dan juga portofolio, baiknya teman-teman set the goals ya. Jadi, goals 1 bulan itu apa? Gitu kan. Nggak usah muluk-muluk misalkan. Begitu teman-teman sudah freelance, terus sambil ngonten, hasil-hasil atau BTS-BTS teman-teman freelancing. Nah, 1 bulan misalkan apa? 1 bulan misalkan aku 4 klien deh, Mas, gitu ya atau maunya omset, boleh 1 bulan aku omset 2 atau 3 juta deh mas, misalkan kayak gitu. Atau aku konten dulu deh mas, 1 bulan aku 20 konten, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman set dulu goals-nya. Ya, per bulan di set goals-nya, karena kalau tidak ada goal seperti tidak ada tujuan.
Di bulan ke-6, percaya teman-teman, ketika teman-teman konsisten terus, itu teman-teman akan ngerasa trafficnya, akan ngerasa statistiknya. Karena itu yang aku alami, teman-teman. Ya, apalagi ketika tadi teman-teman merekap, ya, merekap klien dari bulan Januari, dari Februari, dapat klien berapa, gitu ya. Ada recap-recapan. Pendanaan juga, ya walaupun mungkin ada yang 30 hari, ada yang 21 hari kerja, ya nggak apa-apa. Pokoknya di recap dulu aja, teman-teman ya. Jadi biar kita bisa kelihatan yang masuk itu berapa, gitu ya. Terus kemudian di bulan berapa, gitu ya, teman-teman ya. Oke, terus kemudian eh, nanti di 12 di bulan ke-12 atau sudah di tahapan 12 bulan, nah teman-teman sudah mulai terbiasa nih. Yang biasanya teman-teman cuman sebar-sebar gitu ya. Ayo dibuka jasa ini konten, dibuka jasa desain, jasa logo, ilustrasi dan sebagainya gitu ya. Jasa copywriting, itu kan jasa voice over dan lain-lain misalkan. Nah, nanti setelah di 12 bulan kita sudah terbiasa buat mengkontenkan semuanya. Nah, itu nanti jadi sebuah kebiasaan teman-teman. Jadi sebuah habit yang baru. Jadi ketika kita nggak ngonten tuh rasanya aneh gitu ya, kayak kita 1 hari tapi nggak makan nggak mandi gitu ya kan, kurang enak juga rasanya, lemes terus kemudian nggak mandi juga nggak enak gitu kan. Nah itu teman-teman ya, jadi tahapannya seperti itu. Nah terus kemudian caranya bagaimana? Kalau ditanya ke Mister Beast ya teman-teman, ditanya ke Mister Beast, pada kenal kan teman-teman Mister Beast ya? Mister Beast pada kenal teman-teman, ada yang tahu? Jangan-jangan pada nggak tahu nih teman. Ada yang tahu atau nggak? Kenal lah, tahu. Tahu Kak, tahu. Tahu ya? Oh, oke, tahu. Boleh. Ini biar lebih interaktif aja, teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Biar kita ngerasa kayak ngobrol, walaupun ini ya, online. Semoga nanti next time Solos bisa offline ya. Seru ya, Mas ya. Amin, amin. Amin. Gitu. Nah, Mister Beast kalau suruh isi acara, ya diundang, di TV, segala macam ya. Ketika ada sesi sharing, ditanya gimana sih biar jadi Mister Beast dan lain-lain. Langsung dia pasti bilang kayak gini, buat 100 konten dulu, dan nanti datang lagi kepadaku. Gitu, baru kita ngobrol. Mister Beast aja bilang, nggak usah cakep, ya. Mister Beast nggak bilang kontennya harus cakep, kontennya harus estetik, ya, dan lain-lain. Tapi dia bilang pokoknya udah 100 konten dulu deh. Udah, gitu. Ya, 100 konten itu, teman-teman, kalau misalkan kita 1 hari 1 aja deh ya, 1 hari 1, itu 3 bulan udah 90 hari, ya. 3 bulan 90 hari, berarti kan udah 90 konten kalau 1 hari 1, ya. Berarti sekitar 3 bulan lebih tuh, kalau misalkan mau 1 hari 1, 100 konten. Seperti itu, teman-teman ya. Tapi kita kembali lagi. Orang kan kita bercontoh sama orang yang udah di puncak. Orang yang di puncak aja pasti bilang, udah, bikin konten dulu aja, nanti baru ngomong. Gitu. Karena ya itu tadi, konten memang sedampak itu teman-teman, kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman boleh banget nanti mulai dari sekarang, nanti mungkin aku sambil sharing ya, kalau isi portofolionya seperti apa nanti bisa kita belajar bareng-bareng di portofolio aku, atau mungkin portofolio teman-teman lebih keren, dan untuk mengaplikasikannya nanti aku juga akan share gitu ya. Ya, jangan mikirin likes dulu, teman-teman. Nah, ini kendala buat teman-teman yang kayak dari freelance terus beralih ke pengen menjual dirinya gitu ya, biar ngedatengin klien lewat konten atau sosial media, pasti mikirin likes. Kalau teman-teman biasanya mungkin ada nih ya, dari sekian banyak teman-teman yang biasanya kontennya di LinkedIn ya. Bagi eh bener, iya, aku juga ngerasain juga, Kak. Terus bagi teman-teman yang sharing di LinkedIn, wah itu luar biasa tuh. Kenapa? LinkedIn itu kayak udah terfilter gitu loh teman-teman ya. Yang main di LinkedIn atau secara instance yang main di LinkedIn itu nggak bakal mungkin ada bocil-bocil kematian teman-teman. Ya, tahu ya bocil-bocil kematian itu followersnya Winda Basudara ya, yang ngerusuh banget kan sebutannya itu followersnya Winda Basudara, Winda Basudara bocil-bocil kematian ya. Yang komennya yang first pertama dapat apa Kak? Nah itu tuh bocil-bocil kematian kayak gitu. Jadi kalau kita konten di LinkedIn nggak akan ada seperti itu teman-teman. Ya, yang ada apa? Orang-orang profesional, orang pekerja-pekerja profesional, dan itu potensial klien buat kita. Jadi kalau di LinkedIn di like 1 orang aja udah seneng banget. Kenapa? Karena dia punya background gitu kan. Biasanya kalau di LinkedIn tuh, kalau aku lihat kalau sudah mencapai, kalau nggak salah ya, nanti mohon koreksi teman, udah mencapai 50 jangkauan ya, 50 jangkauan, itu baru nanti kebuka tuh. Dia dari perusahaan apa gitu. Tapi nggak kelihatan namanya gitu ya.
Kayak dari perusahaan, dari PT apa, dari apa gitu. Karena di LinkedIn kan kelihatan ya, kita ada nama terus kerja di mana itu kan jadi sorotan di LinkedIn. Nah, itu ngebantu banget kita jadi motivasi. Jadi buat teman-teman yang belum main LinkedIn boleh banget ya juga main LinkedIn gitu. Nah, Mas, tapi aku konten bahas apa, Mas? Gitu ya. Konten bahas apa? Nah, teman-teman bisa banget mulai cari-cari di Google Trend. Ya, ngetes-ngetes di Google Trend. Ini selalu aku saranin ke teman-teman. Ya, mau bikin konten, mau teman-teman sampai sepenamaan aja, itu bisa pakai Google Trend based on ini. Kita kan enaknya pakai data ya. Kalau tebak-tebak doang kan kayak agak kurang serk ya. Contoh gampangnya seperti ini, teman-teman. Ketika aku mau nulis nama, misalkan aku pengen bilang namaku Syamas, terus sebagai desainer UMKM contohnya. Nah, kita bisa ketik misalkan desainer, enter, ya, ya. Nanti bisa kita compare desainer sama desainer, gitu ya. Desainer yang versi bahasa Inggris, gitu. Nah, ini nanti kita bisa compare. Ini versinya di Indonesia ya. Ini artinya pencariannya dengan bahasa Indonesia. Ini sehari terakhir datanya kurang pas. Kita mungkin bisa pakai kayak 12 bulan ya. 1 tahun terakhir. Ini semua kategori penulisan web. Nah, teman-teman bisa kelihatan. Ya, desainer sama desainer, nah ini beda. Jadi mulai sekarang yang sering pengetikannya desainer, nah boleh pakai desainer. Bukan so Inggris ya. Kita bicara data aja teman-teman, kita bicara traffic aja ya, nggak apa-apa kan. Berarti orang banyak yang nyari desainer nih, gitu kan. Nah, ini kita lihat bicara data terus 12 bulan terakhir. Nah, ini kita bisa juga lihat daerahnya nih. Dari peta Indonesia, dari mana nih? Banyak nggak? Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Jambi. Nah, ini bisa lihat ya. Berapa persen? Tuh, 45, 50, 46, 54 gitu-gitu ya. Nah, ini bagus banget kalau misalkan teman-teman pengen yang nge-ads gitu ya, nge-ads jasanya ini juga cukup membantu tuh, gitu ya. Nah, ini terus kemudian yang relatednya juga gitu kan. Ini ada juga tuh seperti ini ya. Tuh, image creator from Microsoft Designer. Oh, ini Microstock nih. Nah, ini juga bisa nih. Kan dari sini juga kita bisa lihat. Tuh, Microsoft Designer AI gitu kan. Buat yang microstocker juga bisa. Gitu teman-teman ya. Jadi sesimpel ini aja ada bedanya teman. Nah, ini juga yang ngejawab kenapa Masyam namanya kreator gitu ya. Creator gitu ya maksudnya, bukan kreator. Nah, gini. Karena pas aku cek kemarin, kemarin itu ya, ini masih sama desainer, kreator. Nah, pas aku cek itu, nah itu bedanya, waduh jauh banget ya, ini tinggi banget. Nah, ini ada momen-momen peak time-nya ini, kenapa ya tinggi banget ya? Si kreator terus sama creator, nah ini 12 terakhir tapi nggak kelihatan banget bedanya ya. Kita coba lihatin di 30 hari mungkin kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Tapi ya itu dia kecil banget, teman-teman. Se ini ya, sesignifikan ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau cari. Dan di sini juga bisa kelihatan ya. Tuh, gitu. Nah, ya contohnya terus nanti mau cari apa, Mas? Fotografer wedding sama fotografer apa misalkan ya. Contohnya ya, fotografer wedding. Wedding. Wedding D-nya satu, D-nya dua sih. Wedding. D-nya satu ya. Sama fotografer event misalkan. Oh, produk-produk. Lawannya juga bagus juga dong. Produk. Nah, ini banyak yang nyari juga kan. D-nya dua ya. Maaf, maaf, maaf. Ya, ini ketahuan nih. IELTS aku nggak lulus ini. Wedding. Nah, tapi tadi ngetik wedding aja banyak juga. Oh, nah ini seru nih baru pertandingan nih. Gitu kan. Seru nih persaingan. Ini 30 hari terakhir ya. 30 hari terakhir. Salip-salipan nih. Beda tipis nih. Nah, buat teman-teman yang bimbang, ya, kenapa nggak disikat dua-duanya kalau memang bisa ya? Nah, ini apa? Sehari terakhir nih. Sehari terakhir aja banyak banget yang nyari, teman-teman. Tuh, tuh ya. Coba kita lihat dari mana aja. Dari Jawa Barat, dari DKI ya. Ternyata dari Jawa Barat dan DKI. Gitu ya. Gitu ya. Terus human error. Iya, nggak apa-apa. Oh, ini karena datanya tadi cuma sehari, jadi nggak nemu ya. Coba kita tambahin lagi, misalkan 90 hari deh, 3 bulan. 3 bulan. Nah, tuh baru muncul lagi datanya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini nih, yang buat di luar Jawa pengen menggapai klien-klien Jawa, nah boleh nih.
ya. Nah, terus kemudian yang ini harga fotografer wedding tuh, wih banyak yang nanya ini. Nah, bisa nih dibahas nih, dikontenin boleh banget ya. Sesuai dengan pengalaman teman-teman aja. Jadi kalau misalkan, Mas, aku ngonten tapi takut salah ngomong, ya nggak apa-apa, cerita pengalaman teman-teman aja. Itu yang aku lakuin dulu teman-teman. Jadi selalu aku ngonten pengalaman aku gitu ya, sepengetahuan aku gitu. Itu udah aman sebenarnya teman-teman ya. Karena kayak pengalaman orang siapa yang bisa ngejudge sih gitu ya. Kayak orang pengalaman saya cuma dibayar istilahnya wedding cuma dibayar 1 juta gimana gitu kan. Pengalamanku segitu. Cuman buat orang yang pemula ya cukup worth it tuh misalkan kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Google Trends ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba gitu. Nah, berikutnya target kita pasang target penonton atau si target audience, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa menentukan si target audience tadi, teman-teman ya. Gara-gara tadi sudah ada klasifikasinya atau kita kayak fotografer terus tapi cuma di lingkup sesuatu doang. Aku fotografer tapi lingkupnya Jogja doang, Mas. Ya udah, berarti kita pasang branding kita fotografer Jogja. Gitu kan. Aku di Bandung doang, Mas. Berarti fotografer Bandung, gitu kan. Itu bisa ditargetkan seperti itu, teman-teman. Nah, terus kemudian atur waktunya, atur waktunya gimana ya? Kalau aku seperti ini, misalkan shoot konten Sabtu sampai Minggu gitu ya. Jadi shoot konten aku cuma Sabtu sama Minggu doang gitu. Jam 1 sampai jam 5 misalkan itu agak lama ya. Gitu. Tapi dengan catatan ini udah ada idenya semua ya teman-teman ya. Udah ada ide konten kita mau bahas apa tadi. Harga fotografer wedding misalkan tadi udah ada ya. Terus harga apa? Harga jasa copywriting misalkan. Dan harga bikin website dan lain-lain gitu. Terus kemudian editingnya baru Senin sampai Jumat, jadi berkala teman-teman. Ya. Terus publishnya Senin sampai Jumat, risetnya Minggu dan Senin. Ini namanya content batching teman-teman. Jadi kalau kita kan terbiasanya gini ya, namanya freelance, kita kerjain satu project datang, kita kerjakan, selesai, bayar, udah. Gitu ya. Nah, kalau konten, permainannya adalah kita harus nyetok dulu teman-teman. Ya, nyetok dulu, ya, ngetek 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 dulu terus kemudian nanti editingnya berkala saat ingin posting ya publishnya juga nah risetnya juga luangkan waktu untuk meriset konten apa yang kira-kira sering ditanyakan sama si audiens kita di kategori kita pastinya kayak gitu teman-teman karena kalau teman-teman kerjain freelance plus sambil ngonten 1 hari 1 tayang ya nanti 30 hari tipes teman-teman yang ada ya nanti biaya lagi jadi jangan sampai seperti ini teman-teman. Jadi boleh namanya pakai konten batching gitu ya. Nih, oke berikutnya. Tadi saya Zoom nggak bisa di ACC barusan. Oh, nggak bisa di ACC. Mungkin karena full ya. Kalau kalau full itu dialihkan kemana, Mas? Di link YouTube live stream kita ya, Kak ya. Nah, itu ya di link YouTube live stream, teman-teman. Tenang aja, tetap dibaca juga komen-komennya. Nanti di sesi pertanyaan juga akan dibacakan juga ya, Mas ya. Oke. Nah, terus kemudian boleh banget teman-teman, biar teman-teman tidak hanya seperti feed-nya isinya ini doang ya. Feed-nya isinya cuman apa karya-karya logo, logo, logo gitu ya. Kalau misalkan aku lihat tuh, aku misalkan mau ngajak partneran sama orang, terus kemudian di-share sosmednya. Ini mas, sosmedku, yuk, isinya logo, 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 logo gitu ya. Desain logo aja semua. Ya boleh aja sih, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau pengen mau menambahkan kesan humanis, ya, menambahkan kesan diri kita siapa, itu boleh banget ceritakan high moment dan low moment. Ya, contohnya aku kayak jadi lulusan pertama, terus kemudian jadikan verified expert dan lain-lain. Itu diceritakan saja, tapi jangan terus-terusan. Ya, begitu juga low moment juga diceritakan, tapi jangan terus-terusan. Karena kalau ini terus-terusan diceritakan, ini jadinya flexing. Kalau ini terus-terusan diceritakan, jadinya menjual kesedihan gitu ya. Kita cuman mau menambahkan sisi manusiawi kita loh, gitu kan, biar orang makin kenal sama kita. Ya, buktinya apa sih Mas? Kalau kita harus kasih tahu high moment dan low moment kita di dalam hidup kita, buktinya adalah teman-teman pasti kenal sama Steve Jobs dan ceritanya. Nah, karena Steve Jobs sering menceritakan ceritanya ketika misalkan Apple mau launching, gitu kan. Ketika mau promosikan si Apple tersebut, dia akan menceritakan. Mark juga saat mau membuat Facebook, dia ceritakan terus. Bahkan berulang-ulang di pidatonya dia juga ceritakan perjuangan dia mengumpulkan teman-temannya untuk bangun Facebook, misalkan kayak gitu. Ya, karena kalau nggak diceritakan, teman-teman nanti mungkin seperti ya kayak ownernya Samsung lah ya, kurang lebih. Ya,
Mungkin ada yang tahu owner Samsung, tapi mayoritas pada kurang tahu ya owner Samsungnya siapa. Padahal Samsung mungkin salah satunya teman-teman gunakan atau dipakai. Tapi teman-teman nggak tahu kenapa? Karena tadi dia jarang menceritakan. Contohnya kayak gitu. Kita next lagi. Nah ini contohnya boleh teman-teman bikin rekapan seperti ini, cerita seperti ini ya di konten teman-teman dituliskan juga nggak apa-apa seperti itu ya. Biar kayak orang lebih dekat aja. Nah ini yang terpenting profile strategi. Ini boleh sambil kita bedah ya teman-teman ya, santai aja. Jadi nanti aku sambil bedah-bedah juga si profile teman-teman. Boleh di share aja kalau misalkan sudah mulai di apa IG atau Instagram atau di sosmed lainnya boleh nanti yang ada bio-nya aku akan coba bedahin gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Mungkin di sini udah ada perubahan juga di punyaku, cuman ini contohnya, contoh yang bisa teman-teman terapkan ya dan relate juga. Pertama foto yang jelas teman-teman. Kalau nggak mau pakai foto, pakai logo boleh ya. Jasa-jasa desain logo boleh memamerkan logonya ya. Terus kemudian fotografi juga boleh memamerkan skill fotografinya untuk memfoto diri sendiri ya. Ya. Jadi tetap karena aku punya teman dia jasa fotografi yang dipasang fotonya tuh kliennya gitu. Boleh nggak Mas? Sebenarnya boleh aja gitu ya. Tapi kalau untuk akun yang memperkenalkan personal kita, kalau bisa tampilkan wajah kita gitu. Biar orang lebih percaya gitu ya dan lebih trusted lah. Ya istilahnya kayak kita pengen belanja lah ya, kita pengen belanja atau kita pengen beli sesuatu, ya kita pengen lihat si produknya atau bahkan si ownernya ya, biar kita kenal dan amit-amit kalau ada apa-apa kita jadi tahu nih ownernya yang mana, kan kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi, username mudah 3D, diingat, diucap, didengar. Nah ini nih teman-teman ya, mudah diingat, diucap, dan didengar. Ya buat teman-teman yang biasanya kalau aku banyak teman-teman desain logo ya yang punya kreatif-kreatif studio namanya kadang-kadang aneh-aneh teman-teman. Ya, apalagi namanya Sansekerta gitu ya. Wah, itu kalau bisa jangan ya. Karena kayak gini, nanti misalkan ada klien ya. Ih, packagingnya bagus nih, didesainin nama siapa? Oh iya, aku kemarin nemu di Instagram misalkan. Kemarin nyari-nyari di Solos dan kemudian lihat Instagramnya bagus. Oh, Instagramnya namanya apa? Instagramnya namanya Azaka 7738XYZ kan itu agak repot ya teman-teman ya. Jadi jangan eh, sampai kita kasihnya terlalu repot gitu ya. Jadi enaknya tuh 3D diingat, diucap, didengar gitu ya. Terus kemudian ngapain? Nah, ini yang penting susunannya teman-teman. Ini aku sering banget bahas ya. Ngapain teman-teman? Teman-teman tuh di akun teman-teman ngapain? Ya, karena di akun teman-teman kan pasti jadiin portofolio juga ya di dalam feed-feed ini ya. Masuk ke portofolio yang tidak tersusun kalau aku bilang kalau di media sosial. Itu ngapain? Misalkan jasa desain logo, melayani jasa desain logo, packaging dan sebagainya ya. Buat siapa nih target audience? Ya, kalau misalkan teman-teman, Mas, buat semua orang, Mas, desain logonya bisa aja. Tapi kalau teman-teman lebih spesifik, itu lebih bagus. Caranya gimana? Balik lagi kita lihat data dari klien-klien kita yang sebelumnya lebih banyak kemana. Ya, kalau Mas Syam kemana? Kalau aku kebanyakannya F&B, teman-teman. Gitu. Kok bisa tahu? Karena aku rekapin nih, teman-teman. Ya, klien yang masuk dari siapa, kategori bisnisnya apa, dia jasanya apa, terus kemudian tanggal berapa. Kayak gitu. Jadi di situ ketahuan. Nanti pas kita filter kategori terbanyak apa. Gitu ya. Nah, kita bisa. Tapi di luar F&B apakah bisa, Mas? Bisa juga gitu ya kita terima juga. Tapi spesialisasi kita di F&B misalkan. Terus kemudian biar apa? Nah, misalkan dampaknya atau manfaatnya apa nih? Gitu ya. Biar desainnya lebih autentik gitu kan. Atau biar bisa mudah dikenal, biar produkmu terbranding, biar produknya mudah diingat, atau misalkan eh, menciptakan foto yang beda dan lain-lain. Itu boleh disusun sama teman-teman. Ya, sejujurnya ini nggak bisa kita susun dalam satu malam. Kayak aku aja nyusunnya ini bisa aku tuker-tuker ya. Kayak sekarang kan ini bagi rahasia Canva buat UMKM biar diingat pembeli. Nah ini teman-teman mungkin bacanya enak ya. Padahal aku nyusunnya tuh kayak berminggu-minggu gitu. Terus nanya-nanya ke teman-teman juga ini enak nggak ya diucapkan, ini enak nggak ya ketika dilihat dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi rumusannya seperti itu teman-teman. Gak apa-apa ganti-ganti kan kalau ini nggak ada batasan ya. Kecuali nama ya. Kalau nama kan kayak ada 14 hari gitu. Gitu. Oke.
Oke, abis ini boleh share link ini teman-teman ya, link profile teman-teman yang mau dibedah ya. Jadi kita sambil bedah biar seru teman-teman. Terus kemudian pencapaian boleh ya, berapa tahun jadi fotografer, berapa tahun jadi web developer misalkan, berapa tahun jadi copywriter dan lainnya gitu. Terus kemudian pematahan mitos gitu ya. Punya foto yang punya foto yang berkelas nggak mesti menguras dompet misalkan kayak gitu ya. Contohnya atau memiliki logo yang beridentitas nggak mesti menguras dompet lagi. Nggak mesti mahal contohnya kayak gitu. Ya. Terus kemudian highlight. Nah, ini highlight boleh banget teman-teman yang bundar-bundar gini ya. Yang di Instagram di bawah. Nah, itu boleh banget dikasih momentum-momentum teman-teman atau pencapaian-pencapaian teman-teman. Dan pinned post. Nah, ini pinned post jangan lupa dimaksimalkan. Dia kan 3 ya. Kayak postingan-postingan yang terpenting kita ya atau mungkin pengenalan diri kita itu juga boleh ya di pin post gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan yang like-nya terbanyak sih ya kalau pin post. Karena kalau like terbanyak biasanya untuk orang-orang yang esensinya atau tujuannya dia pengen ke endorsement. Jadi menunjukkan, wah nih gue pernah di 3 juta views misalkan. Dengan berapa puluh ribu likes kayak gitu. Itu buat ranahnya ke sana. Kalau kita mungkin yang paling berkesan, yang paling mengenalkan diri kita, atau yang paling mungkin diapresiasi, kita kan misalkan, ternyata desainku pernah sampai dicetak banner 5 meter misalkan kayak gitu ya. Seperti itu contoh-contohnya teman. Nah, sekarang biar seru, boleh teman-teman share ininya ya. Share link Instagramnya buat aku review-review. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran bareng-bareng di sini. Gitu teman-teman. Boleh silahkan. Kalau untuk grup WA di mana Kak yang belum masuk? Nah, ini yang grup WA yang belum masuk gimana nih Mas? Nanti kita share ya kak ya untuk link invitation-nya. Iya, boleh nanti di-share teman-teman ya. Karena wah di situ banyak banget ya. Sering berbagi job gitu ya di sana, sering berbagi ilmu, jadi wajib banget gabung. Nah, boleh banget teman-teman mana nih yang mau dibedah-bedah profilnya ya. Gak apa-apa buat kita belajar bareng-bareng dan kapan lagi gitu ya punya kesempatan buat dibedah nih. Gitu. Ini ada link foto dari Kak Fikri, dia share-nya di WA Group. Ini link berdasarkan ini sih Kak Google Drive. Oh iya boleh boleh. Kak Hmm. Fitri, oh Google Drive ya. Oke, gak apa-apa. Hmm. Coba kita coba ya. Jadi file ininya ya. Oh iya keren banget ini. Fotonya. Oke. Ini aku belum clean ya. Sebentar. Kita clean dulu. Oke. Sip. Ini aku langsung dapet ininya ya. Kesannya udah dapet. Terus kemudian ininya juga udah bagus. Sep, masuk. Ih, keren. Keren, keren. Ini fotonya nggak kasual. Terus nggak terlalu kasual maksudnya. Masih bisa masuk ke professional look ya teman-teman ya. Nah, yang aku maksud yang seperti ini teman-teman ya. Kalau bisa yang seperti ini. Jadi yang foto-foto masker teman-teman, tolong diganti ya foto-foto yang pakai masker. Ya karena COVID tidak menyebar lewat digital teman-teman. Jadi nggak usah dipakai-pakai masker ya portofolionya gitu. Terus ini bagus banget. Terus namaku oke berpengalaman. Ini bagus banget teman-teman ya. Boleh nih di highlight ya buat belajar kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Nih berpengalaman 8 tahun nggak sembarangan loh gitu. Jadi kayak gitu ya. Orang bisa jadi ngaku-ngaku desainer tapi nggak sembarangan orang yang jadi 8 tahun teman-teman. Kayak gitu. Aku aja baru 5 tahun gitu kan. Kalau dari dihitungnya 2017 misalkan ke 2023. Terus kemudian dengan memulai sebagai ilustrator wajah. Ini udah bagus banget lagi. Spesifik banget. Ilustrator, tapi ilustrator apa? Gitu. Karena aku sering dapet nih ilustrator. Udah. Nah, ilustratornya apa? Ternyata pas aku tanya, oh ilustrasi karakter, ilustrasi maskot, ilustrasi buku anak, gitu teman-teman ya. Nah, ini bagus banget. Ilustrasi wajah. Oke. Saat ini saya aktif dalam freelancer di bidang desain grafis, ilustrasi wajah, fotografi, dan content creator. Nah, ini bagus ya ditunjukkan ke palu gadaannya ya. Jadi udah cukup detail ya. Untuk di tahapan yang ini bagus banget buat ditiru teman-teman dan dicontoh juga gitu ya. Skill software juga udah langsung ditunjukkan di sini. Orang juga nggak perlu ditulisin sama teman-teman di sini Premiere kayak udah tahu gitu ya. eBaySpend dan lain-lain gitu. Soft skill, oke, sip. Educationnya, oke, educationnya. Sejujurnya nggak harus sampai SD sih
Kak, gitu ya. Sejujurnya mungkin bisa sampai SMK aja nggak apa-apa, gitu ya. SMK dan kemudian ini komunikasi penyiaran Islam ya, kampusnya berarti ya. Nah, jadi mungkin yang ini bisa kita kurangi, jadi kebutuhannya sampai SMK sama ini aja. Udah cukup sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Terus kemudian organisasi experience. Nah, ini bagus. Oke, nah ini ada tahunnya bagus banget ya, teman-teman ya. Ada tahunnya biar orang tahu ya, kira-kira ini aktifnya di tahun berapa gitu. Achievement, oke, ini bagus. Achievement, peserta pelatihan, oke, peserta workshop, pelatihan video, oke, sip. Ya, nah ini bagus banget. Mungkin kayak teman-teman, ntar dulu sebentar. Oh, ini disusun berdasarkan tahun ya. Oke. Enggak kok 2018 kok bedanya. Sebentar, peserta workshop, peserta pelatihan, ya. Yang ini 20 peserta terbaik. Mending yang 20 peserta terbaik dikeatasin, Kak. Ya, yang paling powerful aja terus harapan 3 lomba fotografi. Nah, ini taruh di atas juga ya. Juara 2 desain. Nah, ini malah dikatas-katasin yang juara-juara nih. Yang cuman peserta aja ke bawahin, Kak. Ya. Jadi orang bisa ke highlight dulu, wih, kena juara, juara, juara gitu. Yang kayak peserta-peserta aja itu boleh dibawahin. Kalau teman-teman pernah juara ya, atau achievementnya pernah menang. Tapi kalau aku mas kayak belum pernah menang dan lain-lain, ya tadi achievementnya bisa jadi bagian apa, gitu ya. Jadi pelatihan itu juga bisa ya. Peserta pelatihan atau panitia pelatihan itu juga bisa, gitu ya. Nah terus kemudian works experience-nya itu teman-teman bisa kita lihat. Oke, ada ini agak gedein sedikit sih Kak, kalau menurut aku ya agak gedein sedikit aja, kayak di blok terus digedein, ditarik gedein sedikit. Itu biar nggak terlalu kecil. Ini udah ada tahunnya, udah bagus. Oke, sudah ada highlightnya. Oke, oke sih. Ini udah bagus ya. Yang disampaikan juga berkaitan semua, gitu. Sip, desain ID card. Nah, ini aku mau tanya sama ini tadi Kak Fitri ya tadi. Kak Fitri kan bener ya? Fikri. Betul, Kak. Fikri. Fikri ya, Fikri. Pesan. Kak Fikri, Hmm. ini kakak emang munculin yang pertama kali, memang kakak banyaknya ke desain ini, ID card, atau enggak? Boleh dibales ke, apa, ke on mic, boleh dibales chat juga boleh ya, biar ini. Ayo coba mana Kak? Ayo coba Kak Fikri, yang di mana nih Ya, Kak Fikri? boleh langsung dinyalain aja mic-nya, mikrofonnya Jangan-jangan kita biar udah kita tahu. bedah-bedah Kak Fikrinya nggak ada lagi. Biar Soalnya tadi langsung dari ngobrol. dari WhatsApp sih, WhatsApp Oh, grup. yo, Iya, Asraf, bro. coba sebentar. Oh, Aku coba cek Hmm. di YouTube. Takutnya di YouTube oh ternyata. iya, benar-benar, benar. Oh di YouTube nih. Oke YouTube, Kak Fikri, ya di YouTube dan Mm-mm. boleh boleh dibalas di YouTube nggak bisa on mic ya. Heeh. Nggak apa-apa by chat aja. Oke, sip. Mungkin Kak Fikri boleh chat aja Kak Fikri. Ya, nggak apa-apa sambil menunggu. Kenapa aku tanya ini itu, teman-teman? Karena ini nanti akan berhubungan ke, ya, ke dalam prinsip Pareto. Ya, nanti aku jelaskan di materi. Jadi mungkin sneak peek-nya adalah kayak gini, teman-teman. Ketika teman-teman menampilkan hal pertama kali, mock-up pertama kali, itu adalah powerful-nya teman-teman di situ. Ya, powerful-nya teman-teman di situ. Tadi, bisa jadi kayak, oke, paling sering ID card, bisa. Atau teman-teman paling tadi prestis ya, seperti tadi tuh ada yang chat, ternyata desain ID card-nya Paragon misalkan. Itu juga bisa gitu. Makanya tadi aku tanya apakah desain ID card-nya atau mungkin ini yang jadi prestisnya gitu ya. Kayak pencapaian Siap, siap. tertingginya. Seperti itu teman-teman. Siap, Kak Ya. Syam. Ini udah ada jawaban dari Heeh, Kak Fikrinya di YouTube. Katanya heeh. memang karena itu yang paling membanggakan, Kak. Wah, benar. Sudah tepat banget ya. Sudah tepat Iya, banget dan teman-teman bisa jadi pencontohan juga kayak gitu. Ya. Terus kemudian pembuatan desain ID card peserta dipoto. Nah, kalau boleh ya, kalau boleh ini dikasih tahu pengerjaannya berapa lama. Ya, pengerjaannya berapa lama dari pemberian brief sampai ke deal, oke gitu, pengiriman data. Nah, itu pengerjaannya berapa lama. Itu boleh banget disampaikan ya. Kayak gitu. Oke, terus kemudian ke kaos gitu ya. Ke kaos. Nah, ya, sama sebenarnya ya. Jadi urutannya seperti itu. Boleh dari paling membanggakan dari prestis atau boleh juga tadi
dimasukkan dari yang, oh aku banyak nih yang desain ID card, atau oh aku lebih banyak nih desain kaos, dimasukkan ke situ teman-teman. Karena itu yang powerfulnya teman-teman, kayak gitu ya. Itu oke. Yang ini desain konten. Kalau aku boleh saran yang desain konten Kak, eh, kalau bisa yang agak agak tegak ya, kalau bisa ya, karena yang kita mau lihat sama teman-teman yang lain kejelasan kontennya sebenarnya kayak gitu sih. Kalau bisa nanti cari aja mock up yang agak lebih tegak aja gitu. Nah, aku jujur lebih suka yang kayak gini nih. Ini kan ala-ala Behance banget nih. Gitu ya, anak-anak Behance sering banget. Aku jujur lebih suka yang kayak gini, Kak, ketimbang yang ini. Yang ini agak, kalau ini agak lebih tegak itu bagus sih. Udah keren banget. Kayak gitu. Tuh, nah kayak gini nih bagus ya. Nah, yang kayak gini bagus banget yang kayak gini nih. Gitu ya. Ini udah bagus. Oke. Udah keren. Oke, logo produk. Oke, sip. Bagus banget. Ini Kak, kalau emang beneran dia bikin dan diaplikasikan, itu bagus banget ada foto realnya Kak. Bagus. Itu jadi otentik banget. Sejujurnya itu bener-bener jadi otentik. Kayak powerful banget fotonya karya kakak ternyata dipakai gitu. Misalkan ada di etalasenya dia gitu ya. Ada di etalase, di foto. Set, itu bagus banget. Gitu. Ya, kalau deket kakaknya main, kalau jauh minta difotoin. Kayak gitu sih. Kalau aku kayak gitu ya biasanya. Gitu. Itu pun kalau misalkan diizinkan ya, tapi biasanya kalau udah dipasangin mockup kayak gini, biasanya kalau udah jadinya dibolehin sih. Gitu. Oke, nah ini bagus juga ya. Ah ini nih, yang kayak gini teman-teman. Yang Mas Syam tadi ngomong katanya BTS ditunjukin di portofolio kayak gimana sih Mas? Nah kayak gini teman-teman. Ya, dari konsep jadi ide, gitu ya. Ide terus kemudian diaplikasikan dan klien suka kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Bahkan kalau misalkan pakai yang golden ratio-nya juga bagus ya. Konsep golden ratio-nya itu juga bagus banget. Gitu. Oke, nah ini juga bagus. Ya, wah keren, keren. Keren banget. Ini udah profesional banget. Ya. Desain kon konten. Desain kontainer. Hah? Kontainer. Ini typo apa aku yang salah ya? Konten. Konten kayaknya ya. Nah, hati-hati yang typo-typo ya. Bukan berarti salah tadi tinggal direvisi aja kan nggak apa-apa ya. Aku juga sering typo teman-teman by the way ya. Gitu nggak apa-apa. Yang ini Kak konten ya. Terus oke ini udah bagus banget ya. Nah, ini kayak gini keren. Stock fit. Oke. Oke sip. Ini mau udah keren banget ya. Ilustrasi. Oke. Desain studio. Ilustrasi dari oke. Ini ditaruhnya di mana Kak? Ke microstock mana? Nah, itu juga boleh ya. Diupload di marketplace aset digital. Nah, itu kayak kalau misalkan terkenal boleh juga disebutin ya apa kayak gitu. Juga bisa biar orang mau mungkin mau cek gitu koleksiin kita itu juga bisa. Terus kemudian Ya, soalnya ya Kak, dari dia juga bilang nih karya paling membanggakan sama juga hasil desainnya pelatihan desainnya juga sih Kak gitu. dari apanya Kak? Maaf tadi desainnya apa? Yang portofolio, maksudnya kan ini Ah, karya pengembangan dia sama pelatihan desain dia juga sih Kak gitu. oh, oke. Oh, yang tadi ini pelatihannya kakaknya yang ngadain gitu maksudnya. Yang ini. Tadi sih ada beberapa slide udah ke skip tapi Oh, udah ke maksudnya skip ya. bagian dari pelatihan sih gitu. Maksudnya. Oh gitu. Nah kalau tadi kalau bagian dari pelatihannya tadi kalau misalkan kakak jadi panitianya boleh kasih tahu panitia. Kalau pembicara atau narasumber boleh kasih tahu gitu ya. Kalau peserta, nah kan kayak kalau peserta kayak peserta doang gitu. Makanya tadi achievement yang kakak menang atau juara bisa dinaikin ke atas gitu sih. Saran dari aku kayak gitu. Karena ini aku coba dua sisi ya teman-teman ya. Jadi kalau ketika lihat komen aku cobain ada di dua sisi. Satu sisi satu klien yang awam, terus kemudian sisi kedua adalah aku yang mungkin melihat secara sisi kita, sisi freelancernya gitu loh. Terus kemudian ilustrasinya, oke sip, bagus. Casing, oke bagus, thanks. Oke dikasih nomor WA, oke sip, Oke, thank you. Wah, keren nih. keren.
punya ini. Dan mungkin kita coba satu lagi kali ya kayak untuk Boleh, boleh banget, boleh ah, banget. tadi saya ada sempat share atas nama Kak Hussein Rashmadana itu dari YouTube juga. Itu ada dua, satu di dua-duanya IG, satu Haset_design itu untuk portofolionya dan Hussein_Ramadana itu konten. Oh, kita ke Haset Contoh, Design. Coba. Oh, ini ya. udah nyoba dua-duanya nih, udah keren nih. Mm. Jadi ke Instagram dulu ya. Instagram, Oh, ya. Oke, oke. Coba kita bedah dari atas ya. Kita bedah dari atas. Dari penamaan, Haset Studio Design. Ini sudah cukup bagus sebenarnya. Ya. Nanti kalau boleh atau nanti sambil tadi ya di riset-riset sama Google Trend, kira-kira tadi Hussein ya, Mas Hussein ini spesifiknya lebih kemana? Itu bagus banget. Kayak studio design packaging, karena enak ya. Studio design logo dan lainnya, ya itu boleh ditampilkan kayak gitu ya. Nah terus kemudian, nah di sini baru kan, nah baru orang dapet nih logo dan grafik digital. Kenapa nggak dinaikin aja Kak ke sini nih? Mantep kalau dinaikin ke sini nih. Kan desain studionya udah di sini. Ini kenapa jadi kayak translatean gitu kan? Bener nggak sih Kak? Gitu. Ya, ini sih aku dari orang awam ya. Aku POV orang awam. Desain studio, studio desain kan kayak gitu ya. Ini udah dapat aja. Pilih aja salah satu. Nanti kita tes di Google Trend. Banyak orang yang cari desain studio atau studio desain gitu ya. Biar kita bisa switch pilih salah satu. Misalkan, oh banyak yang nyari desain studio Mas. Ya udah yang ini coret. Dah. Langsung garis ya. Langsung deh logo Kufik Design gitu contohnya. Atau jasa logo Kufik Designer atau Kufik Designer logo. Nah, itu sama juga bisa di Google Trend kan ya. Bisa kita lihat datanya banyak yang nyari mana kayak gitu. Oke, Manet by oke ke kreator masuk nggak apa-apa bagus. Lamongan East Java itu udah bagus ya dikasih lokasi biar orang juga lebih percaya. Nah, terus kemudian kayak kalimat manfaatnya gitu kan bisa juga ya kayak bantuin kamu bikin logo dan kufik yang berkarakter dan lain-lain. Nah, itu juga bagus juga ya. Bisa juga dikasih kayak gitu. Udah berapa lama juga boleh ya. Eh, berapa tahun gitu ya berpengalaman dalam ini gitu ya. Atau sudah berapa banyak klien yang dipegang itu juga boleh. Kalau sudah banyak ya udah mungkin puluhan itu boleh juga atau ratusan gitu. Ya. Oke, ininya bagus. Udah dibikin kayak gini juga bagus. Kalau bisa ini juga di coverin aja juga bagus ya. Kayak di sini nih bagus nih dikasih icon-icon gini ya. Diseragamkan ikonnya udah bagus. Kalau semuanya seragamkan bagus. Di sininya lah katanya Kufik ini Kufiknya mana? Nih maaf maaf Mas Husin. Ini kan aku orang awam ya ceritanya ya. Aku awam ya. Tapi Kufik nih Kufiknya mana nih? Aku pengen jasa desain Kufik ceritanya kayak gitu. Ya mungkin nanti setelah ini ya boleh ditambahin ya ininya kufiknya gitu. Terus kemudian tadi logo kan ya, berarti tinggal ditambahin logonya gitu Mas. Yang di sini-sini udah bagus kayak gitu ya. Nah, tambahin aja karya-karya kufiknya. Kalau misalkan aduh Mas, tapi kufikku portofolionya masih sedikit. Nah, itu boleh kayak tadi misalkan bikin promo dulu ya. Barter itu ada tracknya juga sih tadi aku udah masukin ke materi sebenarnya gitu ya. Barter terus kemudian ada promo dan lain-lain gitu. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat kalau misalkan konten, kita masuk ke sini. Oke. Oh, Mas Husen dibalik ya. Ini bagus juga ya. Jadi dibalik kayak gini. Part of, oke. Bongkar trik pixel lab di sini. Oke, portofolio. Oke, bagus. Istrinya, oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Yang ini mengarah ke pixel lab designer. Oke, boleh juga sih, nggak apa-apa juga. Gitu ya. Nah, di sini, ini mah udah bagus banget, Mas Husen mah. Gitu ya, kalau buat di sininya. Kenapa nggak banyak dimasukin ke portofolio malah, Mas? Yang kayak gini-gini. Ini bagus banget malah. Portofolio sosmednya ya maksudnya ya. Tuh. Di-collabin aja, Mas. Udah coba belum di-collab-collabin? Oh iya, ini udah coba ya.
Bukan ya sama Hafiz Design. Dikolab-kolabin aja Mas Hussein sama portofolionya kalau dirasa yang bisa dimasukin ke portofolio kan kayak gini-gini gitu ya. Ini nggak bisa ya, ini konten ya, gitu. Dikolabin juga nggak apa-apa. Karena itu kebantu juga nge-growth ya. Jadi biar growth bareng-bareng gitu. Seperti itu sih dari aku ya, Mas Hussein dan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, semoga bisa dapat eh, pencerahan ya, dan kemudian nanti teman-teman bisa aplikasikan lagi. Oke, Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ada yang mau direview, nah ini harus. Nah, kita masuk ke portofolionya juga teman-teman ya. Nah, ini checklist portofolio, materi nanti aku kasih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa checklist-checklist ya. Kayak misalkan konteks karya yang sesuai pasar yang mana aja, terus kemudian proyek yang bukan gambar atau buat desain, bukan desain misalkan, atau bukan foto dan lain-lain. Jadi kayak tadi kan, misalkan ada ilustrasi, ada foto, misalkan ada konten sosmed juga. Kalau dijadiin satu portofolio kan, wah itu jadi panjang banget. Jadi kita perlu seleksi lah, gitu ya. Terus memakai format dan mockup yang tepat seperti tadi ya, yang tadi Kak Fikri kalau nggak salah ya, konten feednya yang bagian intronya tuh bagusnya tadi dituker. Itu sih saran dari aku memiliki proyek gitu ya, proyek berseri itu bagus teman-teman. Kayak misalkan megang Paragon tadi ya, megang Paragon. Terus kemudian nanti tahun depannya megang lagi tapi apanya gitu, itu bagus banget. Itu kayak ternyata brand ini percaya sama kakak gitu ya. Brand ini percaya sama kita, itu bagus. Itu menciptakan kesan yang kayak si orang tuh, oh ternyata ini sudah berkali-kali ya sama brand tersebut gitu ya. Terus kemudian karya konsisten, tone color atau punya karakteristik gitu, itu bagus ya. Maka maka dari itu nggak semua karya kita bisa masukin portofolio teman-teman. Oke. Karena klien semua kita terima, tapi kalau masuk portofolio beda lagi nih gitu kan istilahnya. Karena ada juga klien-klien aku yang kekeh ya, begitu teman-teman sering ngalamin nih, boleh absen ya. Yang sering ngalamin boleh ketik sering coba. Yang kita udah kasih yang bagus versi kita sudah dengan prinsip dasar desain dan lain-lain, tapi mereka maunya kekeh sukekeh ya dengan caranya mereka sendiri. Ya akhirnya kita ikutin mereka karena biar cepet beres gitu kan. Nah, yang kayak gitu jangan dimasukin ke portofolio. Coba ada sering nggak teman-teman yang dapetin klien kayak gitu? Ya, kita udah desain bagus-bagus tapi dia tetap bersikeras dengan desain yang versinya dia. Gitu ya. Akhirnya ya deal sih, selesai sih, tapi hasilnya kayaknya kalau masuk portofolio entar dulu deh. Gitu ya. Jangan dulu deh kalau masuk portofolio ini gitu. Ada, nah tuh nih Kak Alia ada ya. Kak mau minta koreksi. Oke, sip. Nanti kita koreksi-koreksi lagi ya. Kita sambil lanjutin lagi. Nah, terus kemudian susunan karya tadi ya. Susunan karya kita udah belajar. Menyusun dengan tadi yang paling prestis atau juga paling banyak ininya ya. Paling banyak orderannya lah istilahnya. Atau paling banyak income-nya dari sana gitu ya. Gitu. Sering klien Nah, ini biasanya yang udah banyak-banyak sering ya. Nah, ini Kak Fikrinya ada nih di sini. Ya, yang pemerintah ya, ya oke, tahu, kita tahu sama tahu ya. Kalau di stiker WA ada tahu sama tahu saja lah ya. Logo artis ya, terus kemudian dan foto sendiri tadi ya kalau bisa, atau enggak kalau logonya gitu ya juga bisa. Deskripsikan karya yang ringkas tadi kayak Kak Fikri bagus banget jadi pembelajaran teman-teman. Boleh juga diintip-intip ya karyanya Kak Fikri tuh. Terus kemudian kontak yang mudah dibaca. Tadi ada WA, Instagram, LinkedIn, email mungkin. Kayaknya kalau orang-orang luar tuh biasanya sebelum kontak WA dia sukanya email dulu teman. Gitu ya. Nah ini singkatan aja. Portofolio itulah sebuah katalog. Nah teman-teman ya yang perlu diingat ya. Portofolio itulah katalog yang menjadi ya store from etalase dari jasa seorang ilustrator atau juga ini yang lain-lain ya, desain dan lain-lain itu bisa. Lebih dari sekedar sampel gambar, terus kemudian desain, fotografi, tapi juga ada branding diri kita, gitu. Jadi orang tahu, ya. Ini misalkan kayak orang chefnya itu spesialis apa, makanya tadi aku bilang ya, kayak ini desain, desain apa, gitu kan ya. Ilustrasi tadi wajah, nah itu bagus banget teman-teman. Jadi kayak ada spesialisasinya. Kayak aku udah spesialis Canva, udah susah bergeraknya nih tuh. Ya jadi kalau ada di beberapa di certain certain level gitu ya, itu ada yang tahapan kayak udah susah gerak nih, udah brandingnya udah tercantum ini nih, gitu. Kayak pengen bergerak ke tempat lain kayak agak susah lagi switch-nya, kayak gitu tuh.
Nah, ini salah kaprah tentang portofolio. Nah, ini lebih banyak lebih baik. Jangan ya, teman-teman. Kenapa lebih banyak lebih baik? Nih, aku kasih tunjuk teman-teman aja biar langsung satu bahasan yang sama. Kita ke portofolioku, porto di proyek. Portofolio mana nih portofolio? Portofolio banyak banget nih materi portofolio. Nah, aku cari dulu nih di portofolio. Nah, ini portofolioku teman-teman. Kita lihat kalau di Canva ya, enaknya di Canva itu bisa kayak gini teman-teman. Ya. Nah, ini kan udah ini banyak yang lihat. Nih siapa yang mau yang lihat? Nah, portofolio di Canva itu bisa teman-teman lihat di sini. Apa tuh? Nah, ini 2 menit 12 detik teman-teman bayangin ya. Portofolioku ada berapa halaman ini? Cuman ada berapa? 25. Cuman ada 25 halaman. Sebenarnya sederhana, sedikit ya, nggak terlalu banyak lah. 25 masih masih bisa lah. Nggak ada pakemnya harus berapa ya portofolio teman-teman. Selama kita bawanya alurnya udah enak, itu lebih enak. Cuma teman-teman lihat ya, rata-ratanya 2 menit teman-teman. Ya, orang cuman nonton 2 menit. Kalau kebanyakan, nah orang-orang nggak bisa menyerap informasi yang kita sampaikan. Makanya tadi aku saranin ke teman-teman semua, kalau misalkan banyak job desk-nya, palu gada, ya, dibikin store from yang berbeda kan tadi ya. Portofolio adalah store from kita, ya, etalase kita. Bayangin, ada jual kue cake ya, kita jual spesialis kue gitu ya, jual cake. Tapi kebetulan kita palu gada deh mas, habis cake di sampingnya ada cimol. Habis cimol sampingnya basreng, sampingnya jus gitu kan. Sampingnya apa palu, sampingnya apa klaker, motor, oli gitu kan. Nah, itu kan dirasanya kayak aduh kurang pas gitu teman-teman. Nah, maka dari itu tadi yang aku sampaikan bahwa baiknya dipisah. Seperti itu teman-teman ya. Gitu. Dan kita lanjut lagi ya. Karya terbaik harus masuk. Nah, ini nggak harus ya teman-teman ya. Karya terbaik nggak harus masuk. Kenapa? Karena tak khawatir dikhawatirkan kalau bagus banget gitu, detail banget menurut kita ya versi kita, eh, nanti audiens akan bercita-cita ya atau berekspektasi hasilnya sama seperti itu. Padahal kita membuat itu misalkan deadline-nya longgar, harganya cocok gitu kan ya, briefnya jelas, komunikatif kliennya, nah kayak gitu kan. Akhirnya menghasilkan desain yang bagus dan luar biasa juga yang kita sarankan masuk dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi ada klien yang tiba-tiba deadline-nya mepet segala macam, tapi mengharapkan hasil yang tadi, yang perfect banget versi kita gitu ya. Jadi kalau aku ya ini saranku tidak semua karya harus masuk, gitu kan ya. Nah, terus kemudian Porto di medsos aja. Tadi ya, kalau saran aku jangan versi kayak Kak Fikri boleh di Google Drive Portonya, terus versi kayak aku juga boleh, teman-teman ditaruh di Canva, gitu ya. Tujuannya biar kita bisa lihat yang view per orangnya, ya. Kita bisa lihat per view orangnya gitu. Terus kemudian orangnya juga nggak berat harus download-download, teman-teman. Nah, kalau di Canva udah tinggal buka, klik masuk, ya. Nggak perlu punya akun Canva-nya juga bisa. Nah, ini dilihatnya selama 7 hari ya, 7 hari 600. Ini 600 selama 7 harinya ya. Totalnya itu total berarti ini dibagikan tuh sekitar 1.300. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya kita sebar-sebar portofolio aja teman-teman ya. Aku juga pun suka sebar-sebar portofolio kalau ada lagi networking dan lain-lain, aku suka share langsung. Karena cuman berbasis link, jadi nggak nunggu kayak sinyal tuh kadang-kadang kalau di gedung atau mungkin di pelosok lagi di pelosok kenalan sama orang share portofolio lama kan kalau pakai PDF kirimnya bukan minimal-minimal 10 mega itu kena kan portofolio kita karena isinya kan pasti desain dan lain-lain. Tapi kalau link aja nah itu enak ya. Share link doang nanti dia bisa buka sendiri gitu ya. Portofolio harus di print enggak ya? Enggak harus di print teman-teman. Sekarang udah bisa tadi. Cuman di link aja. Gabung Red dan Porto tadi udah aku jelaskan, jangan kalau bisa teman-teman karena tadi ya fungsi Red dan Porto itu berbeda ya. Red itu ibarat price tag ya. Kalau kita lagi lihat-lihat baju di etalase gitu ya, lihat ada harganya, ada harganya gitu. Nah, Porto itu ibaratnya benefit-benefit ya atau mungkin majalah bukan majalah ya. Kayak ya cuman bukletnya si produk tersebut.
Biasanya kalau di brand-brand tertentu bukletnya itu nggak dimasukkan sama harganya. Karena biar orang fokus aja sama si desain bukletnya atau sama si komposisi bahannya, foto-foto, ya pose-pose produknya dan lain gitu. Nah, tadi aku sempat singgung, Mas, prinsip-prinsip Pareto tuh tadi apa sih, Mas? Mungkin ada juga yang belum mengetahuinya ya. Apa nih tadi? Oh, buat Solos nih ya. Buat di Solos gratis. Iya, benar-benar teman-teman ya. Jadi buat di Solos gratis, terus kemudian juga teman-teman bisa gabung ke grupnya tadi ya. Ke grup Solos Chat. Dan juga nanti ada event-event dan lain. Kayak gitu. Nah, terus kemudian berikutnya, oh iya, karena Solos juga berbasis link juga ya tadi. Jadi orang nggak berat-berat untuk bikin apa ngelihat si portofolio kita gitu. Nah, berikutnya lanjut lagi prinsip Pareto. Ya, tadi aku udah singgung prinsip Paretonya. Prinsip Pareto itu ada di 80 atau 20 gitu. Nah, fokuskan usaha pada 20% pekerjaan yang menghasilkan 80% hasil terbaik. Ya, ini aku sering singgung ke teman-teman semua, mungkin yang udah beberapa kali lihat aku selalu bilang, teman-teman, ayo fokus ke yang usahanya 20 tapi hasilnya 80, teman-teman. Gitu. Yang itu yang kita maksimalin, ya. Jangan kayak, aduh, ini aku lagi jarang nih. Misalkan kalau aku tuh paling jarang editing video. Editing video tuh kayak jarang banget, kayak mungkin bisa eh, mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu ya baru dapat editing video sederhana aja kayak gitu. Nah, ini kok sepi ya, aku promosiin lagi aja biar ada, biar maksimal. Daripada kita memaksimalkan yang sepi, lebih baik kita memaksimalkan yang memang rame atau spesialisasi kitanya gitu ya. Ya karena kita tidak pungkiri lagi nih, misalkan kita kan punya Tuhan ya, mungkin Tuhan udah ngasih jalan ke kita gitu kan. Buat yang muslim mungkin kita punya Allah, nah mungkin itu Allah udah nentuin nih kayak aku ya. Mungkin bisa jadi sekarang ini dari jasa-jasa desain aku lebih banyak ternyata jasa untuk mengajar gitu kan. Untuk mengajar, untuk mengasih materi gitu kan. Terus kemudian sekarang yang tadinya banyak desain logo sama desain packaging, sekarang malah beralih banyak desain ke desain slide gitu tuh teman. Jadi aku aja juga kaget ya awal kok ini jadi malah banyak desain slide. Oh ternyata orang kebutuhan slide dan lain-lain ternyata sekarang semakin penting dan nggak semua orang yang jago bisnis dan lain-lain, bisnis owner, dia bisa bikin slide yang bagus. Nah itu juga jadi peluang bisnis teman-teman sendiri ya, gitu. Jadi kalau di tempat aku desain slide yang lagi naik, gitu. Terus kemudian identifikasi 20% eh, proyek terbaik yang mewakili kemampuan dan keahlian. Nah, apa diagramnya seperti ini kurang lebih ya teman-teman. 80%, 20% ya, terus kemudian outcome-nya seperti ini, ya. Nah, ini profiling di Solosnya. Nah, ini teman-teman ya. Tapa lengkapnya di Solos karena kayak teman-teman di Solos tuh udah dikasih tahu ya hal-hal penting kayak title yang kadang-kadang suka terlupakan. Ya, nah di sini aku isinya Canva Verified Expert dan Lecturer. Kenapa? Karena kayak udah diakui sama Canva Global dan juga jadi dosen nih gitu ya. Artinya nggak cuman speaker-speaker casual tapi juga bisa masuk ke yang akademisi. Gitu. Ya, tulis title-nya singkat aja teman-teman ya, jangan dibanyak-banyakin. Karena nanti ada di About Me. Kalau misalkan teman-teman mau dibanyakin. Nah, kurang lebih sama tadi ya. Isinya kayak Kak Fikri itu udah bagus banget. Kayak nyebutin tahun, nyebutin pengalamannya sudah berapa, gitu kan. Terus kemudian jangan lupa kasih achievement atau build something-nya. Kayak tadi ya. Build studio-studio sederhana tuh nggak apa-apa banget teman-teman. Kayak kita punya studio sederhana, punya studio kreatif, atau juga punya apa ya, kelas-kelas dan lain-lain itu boleh banget dimasukin gitu ya. Terus kemudian kita kita bisa masukkan pencapaian-pencapaian dan sertifikasi, award dan lain-lain. Ya. Nah, ini kalau mau latihan teman-teman aku udah masukin di materi juga. Jadi teman-teman bisa sambil lihat ya. Jadi kayak boleh pakai kayak gini. Tadi lagi-lagi ya, aku memberikan pola teman-teman ya. Aku memberikan pola saja. Teman-teman boleh menambahkan, boleh mengurangi ya sebebas-bebas teman-teman gitu. Ya. Jadi kayak plus terus kemudian profesi utama ya dari sekian banyak job desk Palu Gada kita, gitu ya buat teman-teman yang Palu Gada mungkin. Nah, teman-teman bisa kasih profesi utamanya apa gitu kan. Terus kemudian kayak mulai ya melakukannya di tahun berapa, ya cakupannya sejauh mana. Boleh sebutkan brand klien ya bila diizinkan, lagi-lagi yang masuk portofolio kita harus minta izin dulu teman-teman biar tidak terjadi masalah ke depannya.
gitu ya. Membangun apa? Kalau misalkan belum ada, diganti dengan achievement. Kalau belum ada juga, mungkin kasih kayak ikut pelatihan jadi panitia, jadi community member dari Solos, kayak gitu. Itu bagus juga. Di artinya kayak gini, teman-teman. Teman-teman ternyata aktif juga bersosialisasi, berorganisasi, berkomunitas gitu ya. Nggak hanya cuman handle-handle project aja gitu. Profesi, terus kemudian dan juga sertifikasi award. Nah, kayak bootcamp-bootcamp itu kayaknya kesempatan yang penting banget dan bagus banget kalau misalkan ada ya, teman. Karena buat apa? Buat ditaruh di sini gitu. Kayak bootcamp terus kemudian diisi sama siapa? Biasanya kalau bootcamp-bootcamp itu speaker-speakersnya bagus-bagus. Nah, itu bisa juga, teman-teman. Karena kayak yang aku cantumkan aja salah satunya bootcamp. Jadi kayak kalau cuma seminar-seminar atau mungkin pelatihan-pelatihan nggak aku masukkan. Nah, ini rumus perkenalan diri ya. Misalkan Toto berpengalaman 2 tahun menjadi desainer di bidang UMKM ya dan organisasi kampus misalkan ya. Masih kuliah nih. Selain itu juga aktif menjadi pengurus BEM di Universitas Bekasi. Ini contoh aja, teman. Gitu ya. Siapa, sudah berapa lama, menjadi apa, untuk apa, dan tambahkan edit value, teman-teman. Ya. Mas tadi bingung Mas edit value-nya. Nggak apa-apa, teman-teman. Nanti bisa sambil direnungi kira-kira apa ya pembeda aku sama yang lain. Ya. Apa bedanya ilustrasi aku sama ilustrator lain? Apa bedanya fotoku sama foto yang fotografer lain gitu kan? Itu, teman-teman. Nah, enaknya di Solos teman-teman bisa masukkan nih expertise-nya. Expertise seperti tadi ya, masukin platform-platform juga bisa dimasukin, dilengkapkan ya. Isi sampai maksimal dan kalau bisa spesifik, teman-teman. Ya, masukkan juga email kalau bisa buat email sendiri ya yang untuk dijadikan ke klien ya. Syukur-syukur kalau punya domain sendiri itu bagus banget ya, website domain sendiri. Jadi kayak misalkan kayak @syamasfitria contohnya kayak gitu ya. Atau kayak kalau aku nama yang Gmailnya tuh syamas.ps, tuh udah singkat aja gitu, teman-teman. Ya, terus WhatsApp number ya, terus kemudian kita masukkan di sini. Oke. Kalau bisa pisahkan dari kontak pribadi teman-teman ya. Karena nanti jadinya kecampur-campur, nanti khawatir jadi kurang profesional mungkin chatnya dan lain-lain kayak gitu. Kalau bisa kalau ada budget misalkan handphonenya ada 2 itu boleh gitu ya. Nah terus kemudian sosial linknya nanti teman-teman tinggal masukkan Instagram ya gitu. Terus kemudian kalau tadi kan aku udah sarankan ke teman-teman buat omni channel kita bisa gerak di mana aja. Aku udah buka cakrawala cakrawala income teman-teman. Semoga bisa diaplikasikan. Ya. Ini deskripsi jasa, ini aku mungkin percepat aja sedikit ya, fokus pada manfaat ya. Kira-kira karena orang itu kan datang ke kita ada masalah, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau aku boleh bilang, freelancer itu sebenarnya dokter ya. Dokter yang membantu masalah klien. Nah, klien masalahnya apa nih? Dok, aku ada keluhan. Keluhannya apa? Saya mau rebranding logo saya jelek. Nah, kan itu keluhan ya. Saya mau bikin packaging dong, packaging saya tadinya masih polosan. Nah, itu kan keluhan. Nah, jadi kita fokus kepada manfaat yang kita berikan nih sama klien kita. Tuh. Terus kemudian jelas dan ringkas, tadi bisa dilihat kalau versi punya aku itu cuma 2 menit, teman-teman ya. Orang-orang cuma 2 menit ngelihat si portofolio. Terus kemudian sorotkan keahlian dan pengalaman yang relevan gitu ya. Contohnya misalkan tadi achievement, organisasi, komunitas gitu kan, terus kemudian bootcamp dan lainnya, gitu kan. Gambarkan proses-proses kerjamu tadi itu bagus banget yang kayak Kak Fikri itu kalau nggak salah tadi ya. Itu ada prosesnya, ide, penggalian ide dan lain-lain, gitu ya. Ini rumus deskripsi portofolio boleh juga diterapkan sama teman-teman kayak desain ini dibuat dengan deadline 2 hari untuk sebuah konten brand F&B kalau nggak boleh sebutin ya. Jadi kalau nggak boleh disebutin kategorinya aja tentang promo Ramadan misalkan kayak gitu. Nah, ini planogram klien, teman-teman. Planogram klien ini namanya susunan-susunan di storefront atau di etalase. Jadi kalau teman-teman tadi udah lihat portofolioku, misalkan ya, ini contohnya aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin itu, nah kayak gini contohnya. Nah, ini bisa disusun-susun seperti ini, teman-teman, ya, biar yang mungkin warna-warnanya bisa nyambung, warnanya masih enak dilihat seperti itu. Biar nggak acak-acakan, gitu ya. Warna-warnanya dari logo tersebut, kayak gitu. Itu bagus juga. Nah, ini tips buat teman-teman, Mas, aku freelancer pemula, kira-kira gimana buat biar portofolioku ada isinya gitu ya. Soalnya aku bingung nih, portofolioku isinya fake project semua, misalkan kayak gitu. Nah, kalau aku opsinya 3 nih. Ini aku yang aku alami ya teman-teman ya. Pertama, terima untuk portofolio.
gratis-gratis deh, nggak apa-apa deh buat portofolio gitu ya. Ya untung-untung dia dapat foto realnya, gitu kan. Foto real, foto bagus, ya kita fotokan, masukkan portofolio, jadi bagus lagi kan. Gitu. Terus kemudian barter portofolio. Dia punya produk apa nih? Temen atau mungkin kenalan kita punya produk apa? Kita barter plus kita tambahin izin masukin portofolio. Gitu ya. Terus kemudian ya udah terakhir itu ya free tester. Free tester tuh biasanya cocoknya untuk sosmed ya. Kayak aku itu pernah free tester buat sosmed gitu. Kan kayak boleh dong nih Kak jasanya gitu kan segala macam aku tawarin via DM ke UMKM UMKM bisnis online yang kiranya itu bagus sebenarnya tapi desainnya kayaknya kurang pas. Nah, itu aku kasih free tester. Aku bilang, Kak, aku buatin 3 atau buatin 6. Kalau kakak suka, boleh ya, Kak. Nanti kita diskusiin kayak gitu. Itu boleh banget, teman-teman. Nah, begitu dia udah oke, wah itu udah bagus banget masuk lagi portofolio kita. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, 3 hal ini yang biasa aku akali. Ketimbang, teman-teman, banting-bantingan harga, misalkan ya, kayak ditawar gitu kan atau wih ini ada orang satu feed cuma 30.000 kita turunin lagi jadi 20.000 deh satu feednya misalkan kayak gitu. Nah itu kan kayak banting-bantingan harga ya, daripada kita banding-bandingan harga mending kita membandingkan dengan edit value tadi ya, tambahin edit value. Kak di kita memang misalkan satu feednya 50.000 Kak, tapi kita bisa tambahin, nah, tambahin apa misalkan desain story gitu kan, tambahin apa misalkan icon highlight dan lainnya misalkan kayak gitu itu bisa banget seperti itu sih dari aku. Oke mungkin itu aja dari aku, pesan dari aku jangan hanya dicatat juga jangan hanya disimak tapi baiknya langsung. Itu aja dari aku, terima kasih teman-teman, aku kembalikan ke Mas Dodi. Siap. Makasih banyak Kak Syams. Waduh, ilmunya daging banget ya. Aku jadi ikutan nyatet juga boleh kan ya? Kebetulan nih aku maksa banget jadi host di malam ini ke Mas Dedi. Jangan yang lain, jangan yang lain. Aku dong yang jadi hostnya gitu. Bukan apa-apa. Karena aku juga butuh banget nih ilmu daging seperti ini. Dan saat ini masih banyak banget yang stay di YouTube sama di Zoom karena memang ya ilmunya sedaging itu gitu. Dan benar kata Kak Syam, jangan hanya dicatat aja tapi benar-benar wajib dipraktekkan. Nah, sebelum lupa, mungkin di malam imaterinya dibagikan Kak. Siap, nanti bakalan dibagi kok gitu. Nah, nanti untuk highlight-highlight yang memang gak ada di dalam materi yang bakal dibagikan, nanti teman-teman udah catat kan. Nah, itu benar-benar harus disimpan dengan baik. Kalau boleh besok langsung diterapin ya Kak Syam ya, supaya nggak lupa gitu. Minimal highlight-nya aja dulu gitu, diorat-orat aja gitu. Dan tadi ada beberapa hal yang istilahnya tuh jangan sampai dilakukan gitu. Banyak hal-hal yang diharamkan sama Kak Syam dan perlu dan patut kita coba nih gitu. Jadi jangan sampai lupa, mulai dicatat dari sekarang dan catat aja jangan sampai hilang ya. Di besok kalau bisa langsung diterapin untuk buat portofolio yang bagus versinya Kak Syam gitu. Karena udah terbukti nih gitu portofolio yang dibuat sama Kak Syam sendiri itu laku di pasaran nih gitu dengan cakep, ciamik dan cantik banget lah gitu. Jadi klien pas lihat tuh gak hanya tergiur tapi benar-benar tertarik juga sih gitu. Dan satu hal sih yang saya mau highlight juga di portofolio yang aku buat, biasanya aku cantumin kontak person tuh di akhir gitu. Dan ternyata kata Kak Syam tuh kalau bisa di awal dan di akhir gitu, dua-duanya gitu. Dan ternyata ada fungsinya juga gitu. Mungkin bagi teman-teman yang jadi peserta malam ini ada yang sama kayak saya gitu. Jadi saya ini sambil nulis juga gitu. Barusan tadi tadi itu kameranya aku offin gitu karena aku nunduk dulu nih gitu, nulis dulu. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya, teman-teman. Jadi, sesi Q&A-nya kita bagi dua. Mungkin ada 6 pertanyaan. Di Zoom, kita bakalan pilih 3 pertanyaan, 3 penanya lah ya, yang nanti bakalan on mic juga. Lebih enak gitu. Jadi nanti kita langsung tektokan aja. Dan untuk di YouTube juga kita akan pilih 3 juga. Jadi segera langsung dicolek-colek aja YouTube-nya di kolom chat gitu. Kita akan pilih 3 pertanyaan menarik langsung di chat aja di kolom YouTube-nya, sorry di kolom chat YouTube-nya. Dan kalau misalkan untuk di Zoom silahkan raise your hand, tinggal angkat tangannya aja nanti kita coba open mic dulu deh.
supaya lebih enak lagi. Dan oh ya, teman-teman, aku mau ingetin juga untuk selama sesi ini kalau misalkan teman-teman mau coba, nanti kan bakal ada sertifikatnya juga gitu. Selama keseruan ini boleh banget di screenshot aja nih gitu untuk orang-orang yang hadirnya di event kali ini ya. Tinggal di posting di Instagramnya dan jangan lupa tag solos_sport gitu. Jadi jangan sampai lupa ya. Keseruannya dibagikan juga di sosial medianya teman-teman. Oke, silahkan ada yang mau bertanya Oke, di mungkin ini aku sesi. coba baca ya Kak Yudi ya. Tadi Boleh, boleh. sebelumnya sudah ada ini sih atas nama Kak Yudi sebelumnya. Kak, kalau mau jualan desain, kita perlu nunjukin portofolio. Terus kalau belum pernah punya klien, gimana caranya nunjukin portofolio? Apakah oke menunjukkan dummy project atau bukan portofolio dari real client gitu? Nah, bagus banget pertanyaannya nih buat teman-teman yang pemula tadi ya. Jadi buat Atas pertama nama kali Kak Yudi. ya, terus Kak Yuni tadi, jadi eh, kalau saran dari aku, teman-teman, bisa teman-teman terapkan ya dari teman terdekat dulu. Ya, teman terdekat kita yang mungkin punya usaha, misalkan, yang lagi ngembangin bisnis, side-side project, misalkan, UMKM, dan lainnya, itu bisa kita tawarkan, Kak, mau nggak, Kak, kita aku bantu untuk bikinin kontennya dulu. Gitu. Jadi, kalau aku daripada fake project yang benar-benar fake, lebih baik kayak fake deal gitu. Ya, fake dealnya artinya kayak nanti hasilnya kan diposting tuh. Nah, kan itu hasilnya diposting sama dia dan real itu diaplikasikan ke bisnisnya dia gitu. Yang kita fake atau yang kita masukkan itu adalah dealnya. Yang kita masukkan ke portofolio, mungkin orang berpikir lihat oh ini ternyata orang dibayar karena kan itu di portofolio kita nggak cantumkan kan dealnya berapa gitu ya. Tapi yang terpenting adalah ini bisa diaplikasikan. Oh iya ini tadi diaplikasikan di dunia nyata seperti tadi yang aku cantumkan gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara ya karena klien pertamaku, aku selalu bilang, ditanya, emang klien pertama Mas Syam siapa sih? Klien pertamaku omku, teman-teman. Ya, begitu omku, aku dengar kabar, biasalah kalau keluarga suka kumpul-kumpul, omku bilang lagi pengen ngembangin coffee shop keliling, gitu kan. Nah, langsung di situ aku tawarin bahwa mau nggak dibantu kayak kebutuhannya apa? Oh, ternyata logonya belum ada, boleh dibikin logonya. Seragamnya nggak ada, terus kemudian buat stiker branding di mobilnya juga belum ada. Wah, di situ aku senang banget kayak karena dapat satu paket gitu ya buat portofolioku. Dan apakah dibayar tadi? Enggak sama sekali ya karena Om gitu. Nah, itu bisa jadi contoh buat teman-teman yang pemula. Mulai dari orang-orang terdekat yang kalau bisa diaplikasikan secara serius gitu sih. Oke, thank you Kak Syamas atas jawabannya. Udah cukup Kak Yudi untuk pertanyaan tadi. Oke, mungkin ini kita gantian ya ke eh, YouTube, di mana ini ada di komen Ace of Starlight by Nuha. Kakak, aku mau nanya, untuk yang ditampilkan di portofolio apa bisa mockup atau hasilnya aja per post atau per slide atau mesti ada brief guideline lengkapnya yang dari masing-masingnya? Oh, kalau aku jangan sampai ke brief ya, nggak usah sampai brief kayak hasilnya aja sih. Kayak mungkin susunannya seperti tadi ya, Kak Fikri itu bagus ya. Susunannya, ide, terus kemudian eh, hasilnya sudah bisa. Atau kalau yang cuman poster sosmed aja ya udah hasilnya saja, terus kita deskripsikan, kita ceritakan aja. Kayak ini aku kerjakan dalam 2 hari misalkan untuk klien siapa, kalau boleh disebutkan, kalau nggak boleh berarti kategori bisnisnya dan kemudian itu dipergunakan untuk misalkan promo akhir tahun, promo awal tahun gitu kan dan lainnya. Gitu sih. Oke, thank you Kak Syamas. Ya, ya. Oke, ini ada Kak Fikri ya, Fikri Sign. Tadi yang sudah minta kita ini ya, tampilkan portofolionya. Oke, boleh. Open mic Eh, aja. Open mic aja Kak Fikri. Oke, mau tanya Kak Syam, Mm-mm, ini kan aku mulai freelance itu baru 1 tahun ini. Sebelumnya mm-mm, kerja di foto studio, jadi editor foto. Nah, gimana mm-mm. sih kalau dari Kak Syam sendiri buat struggle jadi freelance desain? Soalnya kalau dalam 1 tahun ini gitu kadang misal sepi ya, aku pikirannya eh, daftar kerja aja apa ya di perusahaan, tapi nggak dipanggil-panggil. Jadi bingung antara mau nyeriusin freelance atau cari kerja gitu Kak. Iya, Kak, siap, siap.
Oke, makasih Kak Fikri ya. Jawabanku jangankan Kak Fikri ya, aku juga kalau lagi sepi uring-uringan ya. Sepi ya sepi mungkin kita juga sama ya kalau lagi sepi pusing. Nah, makanya tadi yang aku sampaikan, jadi kita berusaha jangan nunggu bola, tapi kita jemput bola ya. Jemput bola tadi kita nyebar-nyebarin flyer. Ya nyebar-nyebarin flyer dari mana? Dari konten. Plus pengalamanku selain dari konten tadi dari komunitas. Nih kalau misalkan di grup itu juga boleh, terus kemudian di grup-grup solos itu juga boleh kayak kita memperkenalkan diri itu kan boleh banget ya. Terus kemudian juga di komunitas-komunitas mungkin yang sesama ilustrator tadi ya Kak, dan kemudian komunitas-komunitas desainer yang di kota Kakak mungkin. Kalau misalkan ada offline-nya ketemuan gitu. Karena itu akan membuka peluang-peluang baru sih kalau dari aku ya. Dengan bertemu orang banyak, networking dan lain-lain itu punya peluang-peluang baru gitu. Kayak ini aja sejujurnya aku juga terbantu banget ya tuh sama Solos karena komunitasnya itu bagus banget ya rame juga orang-orangnya. Dari situ kita bisa kayak nanya-nanya. Misalkan kayak aku baru pengen dalemin fotografi nih, nanya, oh fotografi yang ini sama yang ini bagusan mana ya? Kayak gitu ya kan itu bisa tuh saling kayak gitu. Nah dari situ juga orang mulai ke branding nih. Oh si ini nih fotografer nih, yang ini dari kota mana, yang ini di kota mana, kayak gitu sih. Kalau dari aku pertama seperti itu, jadi kita jangan menutup diri, kita membuka diri. Karena tadi kita mau ngelamar kerja aja kita nyebar-nyebar CV, gitu kan. Nah ini kita mau menawarkan jasa kita, kenapa nggak kita sebar-sebar portofolio atau katalog desain kita. Mungkin kayak gitu sih, Kak. Oke, bagaimana Kak Fikri atas jawaban dari Kak Syamas? Halo? Ini oke, ini oh oke. Oke, siap. Oke, siap. Thank you Kak Jadi kalau Fikri. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Zoom, eh, dari Kak Arum Kristiari. Kak, kalau portofolio untuk content writing yang menarik gimana ya? Tapi kita belum punya buku sendiri nih. Nah, blog juga masih gratisan, tapi kita udah pernah hire kerjaan, nulis di media atau ambil job freelance gitu, Kak. Wah, bagus banget dong pengalamannya aja yang dijual, Kak. Pengalamanku kerja, pengalamanku bikin content writing untuk media berinisial apa gitu misalkan kalau nggak boleh disebutkan gitu ya atau media pemberitaan media online kayak gitu pengalamannya apa sih oh ternyata diberikan deadline yang mepet briefnya juga nggak terlalu jelas tapi syukurnya aku bisa menerapkan satu konsep nih gitu ya misalkan konsep apa nah kasih misalkan konsep AIDA misalkan ya konsep S3 gitu kan sebelum sesudah solusi gitu kan terus atau konsep PAS dan lain-lain itu kan banyak ya content writer dan copywriter kan ada banyak konsep-konsepnya jadi kayak gitu aja dibedah-bedah terus kemudian kita bisa juga pakai study case ya kalau misalkan desainer tadi kan fake project atau fake mockup nah kalau misalkan content writer ya tadi fake study case content writing buat orang yang suka jualan buat bisnis online yang jualan sayur online nah itu gimana tuh Indonesia jualan sayur ya offline. Ini jualan sayur online nih. Nah, gimana bikin orang percaya nih? Nah, dengan kemampuan kakak dituangkan. Atau kalau kakak tadi banyaknya media tapi media pemberitaan. Nah, study case bikin berita untuk debat cawapres malam ini ya bedah cawapres. Bedah cawapres malam ini contohnya kayak gitu. Nah, pemberitaannya gini gini gini, kita gali ininya dulu, kita gali gitu seperti itu, teman. Jadi bisa share pengalaman kita, bisa share juga study case. Dua konten itu yang empuk banget buat content writer atau copywriter juga sama gitu. Oke, thank you Kak Syam. Oke, ini kita langsung ke ini ya, ke Zoom, ke YouTube chat. Ini Boleh? nama Kak Neni Maxi. Kak Syam izin tanya, aku di Instagram isinya kebanyakan quotes atau tulisan-tulisan gitu. Fotografi, typography, plus aku freelancer desain Canva. Aku bingung gimana masukin portofolionya, Kak. Terima kasih. Wah, bingung masukin portofolionya. Iya, Maksudnya bingungnya di tahapan yang mana nih, Kak? kebanyakan Apa? quotes, tulisan-tulisan, fotografi, typography, plus aku freelance desain Canva. Gitu. Maksudnya dia Nah, bingung gitu. kalau kayak gitu ya mungkin masuknya ke konten sosmed, Kak. Kayak gitu. Jadi kalau dari aku sosmednya berarti mungkin diperbaiki biar lebih spesifik karena kayak cuman typografi, bukan merendahkan typografi ya teman-teman ya.
Typografi bagus juga, cuman kayak kurang spesifik aja nih gitu ya. Kakak mau typografinya kemana gitu kan? Apakah typografinya yang untuk konten sosmed atau kan typografi yang untuk logo kan ada ya, logo type ya itu. Nah itu bisa lebih spesifik Kak, biar si audiens bisa nangkep pesan yang kakak sampaikan kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu nanti semuanya tinggal diterapkan dan dimasukkan ke Solos gitu ya, biar lebih tertata. Itu sih dari aku. Oke, kita cek lagi di Zoom. Ini untuk yang pertanyaan terakhir dari Zoom ya. Oke, ini tidak ada. Jadi kita langsung ke YouTube lagi ya. Untuk pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Starlight Nuha. Mau nanya lagi Kak, tapi agak luar topik sedikit. Apakah ada saran untuk benchmark rate card dari mana? Aku merasa benchmarking portofolio di niche yang sama itu banyak, tapi nggak tahu mau sisihkan harganya di mana Kak. Oke, kalau aku strateginya bisa ngelihat harga teman-teman dulu gitu ya. Harga teman-teman, misalkan kita lihat misalkan ya, di Solos atau mungkin ada teman-teman yang sekategori juga di grup nih. Makanya teman-teman boleh banget aktif dan cek-cek grup Solos juga kalau misalkan teman-teman lagi luang dan pengen lagi memperbaiki red card, memperbaiki portofolio gitu ya. Boleh banget cek-cek di grup terus kayak nanya dong misalkan di sini yang freelancer fotografer mana ya gitu ya. Di sini yang freelancer content writer mana ya kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa nanya-nanya, Kak, udah berapa tahun dan segala macam segala macam. Terus Kak boleh minta link solosnya di segala macam itu juga bisa. Biar kita bisa tadi benchmark. Karena kayak gini, nanti kita bisa kelihatan, oh kakak yang ini udah 5 tahun, harganya sekian, misalkan kayak gitu. Aku baru 1 tahun nih. Nah, berarti aku nggak bisa pasang harga yang tinggi juga dari lebih tinggi dari kakak ini, gitu misalkan. Mungkin bisa rendah, tapi jangan kerendahan juga teman-teman, gitu ya. Jangan membanting harga pasar. Gitu. Jadi nanti dapat, misalkan 5 orang lah, aku udah dapat 5 orang. Nah, nanti di situ bisa kita rata-ratakan, teman. Itu yang biasanya aku lakukan, gitu ya. Jadi kita bisa rata-ratakan dari harga pasaran. Oh, harga pasaran tuh segini kok nggak ada ya yang di bawah misalkan nggak ada yang di bawah 100.000 ya oh berarti harga pasarannya memang di atas 150 misalkan kayak gitu berarti kakak jangan jangan pasang di atas jangan dipasang di bawah 150 gitu ya itu nanti jadi ngancurin harga pasar gitu lebih baik tadi edit value yang kita tambahkan kak kalau di aku karena misalkan jangan jangan bilang kita baru ya jangan bilang karena aku masih baru baru aku tambahin jangan ya tapi bilangnya gini kak kebetulan di aku lagi ada promo gitu triknya teman-teman ya kebetulan di aku lagi ada promo kak kakak beli atau mungkin pakai ambil 2 paket gratis satu nih kak gitu kan misalkan jadi sekian sekian nah, itu bisa juga kayak gitu sih. Oke, Oke, kalau dari sini sih harusnya sudah selesai. Udah cukup ya Mas Dedi ya. Ya dari sini Kalau sih udah misalkan ada sih. dilihat, Ini sebenarnya ada, cuma mungkin coba aku bacakin lagi, Bu. Nggak apa-apa ya Kak Syam ya, untuk Boleh pertanyaan. boleh nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, di Ayo YouTube. teman-teman semangat. Oke, ini sebenarnya agak lucu sih pertanyaannya. Uh, Pertanyaan dari M. Nurrahman Fanani. Kak, kenapa dosenku bilang skripsi project pakai Canva itu kayak bocil, nggak pantas buat S1? Padahal kalau desainernya jago, hasilnya juga bisa kayak yang Photoshop ya gitu. Cuma maksudnya Ah, pendapat Kak Asyam itu seperti apa nih? Apalagi Kak Asyam kan juga sebagai dosen ya gitu. iya. Aku sebagai dosen dan mahasiswaku aku ajarin Canva semua ya. Malah baru tahu Canva bisa bikin landing page ya. Canva bisa bikin video gitu. Masih pada baru tahu tuh. Nah, mungkin yang dia lihat ya aku nggak bisa ngejudge ya. Jadi kayak orang tuh ngejudge sesuatu hal itu berdasarkan apa yang dia lihat ya. Kayak misalkan aku ngelihatnya cuman lingkup baksonya ya lingkup Bekasi aja. Ya udah bakso ya begitu. Tapi ketika teman-teman cobain bakso yang ada di Malang, wah itu beda lagi rasanya. Dan kayak aku pernah punya pengalaman ngisi di Padang dan ke Padang gitu. Apa yang kita makan rendang-rendang ayam pop di sini sama yang di Padang, wah beda jauh teman-teman beda gitu ya. Kayak yang di sini tuh ya bukan menjatuhkan tapi rasanya ya menurut aku pribadi secara personal kayak downgrade. Karena yang di Padang itu bener-bener yang autentiknya. Nah seperti itu. Jadi apa yang kita nilai kan bergantung apa yang kita lihat. Mungkin ngelihatnya yang desain-desain yang tadi seperti yang disampaikan seperti itu ya. Tapi nanti kalau boleh disampaikan Mas kayak gini gini gini, gini. Mas ya Pak mungkin desain kan ini Pak desain Canva Pak seperti ini itu kayak gitu itu juga bisa dan mungkin
bisa disampaikan juga bahwa Canva itu bisa menghasilkan teman-teman gitu ya. Jadi kalau sudah tahu Canva bisa menghasilkan dan lumayan itu bisa jadi pertimbangan juga pasti gitu sih. Pasti malah jadi minta diajarin ya. Cari validasi yang memang benar-benar bagus ya Kak Syam ya. Betul. Atau kalau kalau kakaknya memang tadi bisa dan jago, nah kakak kasih tahu, Pak, ini bagus nggak menurut Bapak? Oh iya bagus. Nah ini saya bikinnya dari Canva, Pak. Lagi gitu. Bisa juga jadi satu contoh seperti itu. Oke, thank you Kak Sam atas pertanyaan.